Li Chuyun. Apakah kamu tahu apa yang kamu lepaskan? Tentu saja aku tahu. Yang aku lepaskan adalah perasaan yang tak berharga ini. Anggap saja aku buta. Kalian jangan menyesal. HMPH, menyesal. Para anak muda dari keluarga kaya yang Chuyun temui. Siapa yang tidak lebih tinggi dari kamu? Lebih unggul darimu. Lihat kamu ini. Tidak punya status, tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan. Lalu, apa alasan Chuyun harus ikut menderita bersamamu? Aku akan beri satu nasihat terakhir padamu. Takdir buruk yang dibuat oleh langit bisa dihindari. Kalau itu kesalahanmu sendiri, tak perlu dikejar lagi. Cukup. Anggap saja ini kesalahan yang aku buat sendiri. Aku bersumpah. Aku tidak mau menikahimu seumur hidupku. Masih bengong buat apa? Usir dia keluar dari sini. Ya. Li Chuyun. Egois dan mementingkan diri sendiri. Dingin dan tanpa perasaan. Suka kemewahan, tidak setia dan tidak berperasaan. Itulah gambaran sebenarnya keluarga Li. Kamu tidak menghargai. Aku yang menghargai. Kamu tidak menikah. Kalau begitu aku yang menikah. Feng Shuya. Ini. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Baiklah, Su Yi. Aku bilang, kenapa kamu sudah pinjam uang? Tapi bahkan tidak bisa beli beberapa ratus botol Taiwan. Ternyata kamu sudah punya selingkuhan di luar. Su Yi. Dia siapa? Berpakaian rapi dan menarik. Di belakang sana, masih belum tahu bagaimana menjadi pria. Bahkan orang seperti Su Yi, buruh tani pun bisa kau pukul. Kau benar-benar. Tepukan ini. Kalau memukulmu, seperti orang buta, tak mengenal mutiara. Berani kau memukul putriku. Kamu yang imut banget, aku pukul kamu. Ibu, sedang apa? Berlama-lama ribut terus. Tuan Xie. Tuan Feng. Kenapa kamu di sini? Xie Xiao. Dia siapa ya? Dia adalah CEO grup Feng. Klien besar ayahku. Ah. Su Yi. Aku yang akan melamar kamu. Aku datang untuk melamarmu. Feng Shuya. Aku tidak punya mahar 2 juta. Aku punya. Aku memberikan mahar 8 juta. Tolong menikahlah denganku. Su Yi, berkat saranmu, perusahaan Feng bisa berbalik dari rugi menjadi untung. Mereka tidak menghargaimu. Aku yang menghargaimu. Tuan Feng. Dia cuma tukang batu di proyek. Apa bisa dia beri saran untukmu? Su Yi, apa yang dia katakan itu benar. Kalau kamu memang sehebat itu, bukankah keluarga kita sudah berhasil besar? Seorang buruh tani kecil seperti itu, meski punya kemampuan sebesar langit, tidak mungkin bisa menghidupkan kembali keluarga Feng. Sampah yang cuma ikut arus angin. Kamu juga berhak bicara. Feng Shuya, sudah cukup memberimu muka. Kamu, seorang CEO kecil dari grup Feng. Aku tidak merasa ada apa-apanya. Tapi memukulmu, orang kecil, tak perlu menunggu hari baik. Kamu pikir, sekarang kamu sudah aman. Posisi CEO grup Feng akan berubah. Dengan mudah. Sekarang seluruh Yunzhou tahu. Kelompok Junlin adalah penguasa masa depan. Kamu sekarang, bahkan tidak punya hak untuk bertemu. Dengan yang mulia itu, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Kamu. Tenang saja. Selama aku ada, aku jamin grup Feng hanya akan berkembang. Tidak akan pernah merosot. Selalu berdiri kokoh di puncak Yunzhou. Su Yi. Selain bersembunyi di balik wanita dan hidup bergantung, kamu tidak bisa apa-apa. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku benar-benar kecewa padamu. Benarkah? Aku takut kamu akan semakin kecewa nanti. Sekarang menyerahkan hadiah uang 10 juta. 10.000 tael emas. Sebuah vas biru langit dari dinasti Song, Ruyao. Sebuah patung Buddha ukiran giok hijau kerajaan. Cincin Haire dari koleksi kerajaan. Permisi, siapa yang bernama Miss Li Chuyun? Hadiah Anda sudah sampai. Oh. Aku sudah bilang kan, bagaimana mungkin Su Yi datang hari ini? Dengan tangan kosong. Dia pasti meminjam uang. Juga akan memberi kami Chuyun. Hadiah yang disiapkan. Hadiah itu aku yang beri. Sayangnya, sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Li kalian. Aduh, menantu baikku. Lihat perkataan ini. Kami keluarga Li dari atas ke bawah. Ini semua bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Asalkan kamu tulus meminta maaf. Kami akan selalu memaafkanmu kapan saja.
Aduh. Suyi. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Aduh Chuyun. Bikinnya ngomong apa sih? Kapanpun bisa diambil, asal diambil. Asalkan uang hadiah sudah sesuai. Pernikahan kalian berdua mudah diatur. Tidak mungkin. Kalau si bodoh ini benar-benar sehebat itu. Bagaimana mungkin Chuyun mengikuti dia menanggung penderitaan selama 3 tahun? Ah, itu juga benar. Si pemalas ini. Apakah dia lagi berbuat sesuatu yang aneh lagi? Aku rasa, hadiah-hadiah ini adalah dari General Manager Hotel Westlake yang dikirimkan oleh Xie. Kalau nanti Xie tahu. Kalau kamu ini di wilayahnya, mengambil kembali hadiah pernikahan, 10 nyawa pun tidak cukup baginya untuk mati. Bahkan jika Xiaoxi datang, dia harus berlutut padaku. Kamu menggunakannya untuk aku. Takut kamu masih belum menyadari kenyataan. Bercanda. Empat tuan adalah manajer grup Junlin. Di seluruh Yunzhou, ada orang-orang terkenal besar. Kalau kamu sekarang menghina namanya, hukuman akan bertambah berat. Kalau nanti dewa datang, tak akan bisa menyelamatkanmu. Dia juga layak aku buat menghina. Sui, cukup sudah. Tidak perlu berkata lagi. Aku hanya tahu hadiah-hadiah ini. Mungkin diberikan oleh orang lain padaku. Tapi pasti bukan kamu. Jangan buang waktu dengan orang tak berguna ini. Di Hotel Danau Barat. Mereka berdua tidak punya tempat di sana. Orang datang, lempar keluar. Iya. Ngapain ribut? Empat tuan, ada yang berbuat onar di sini. Aku ingin tahu. Siapa yang berani makan hati singa dan keberanian harimau? Berani berbuat onar di Hotel Westlake. Suruh kamu menoleh ke sini. Tuan, ini. Pangeran keempat. Orang tidak berguna ini malah bilang. Hadiah-hadiah ini dari dia. Para wanita di sekitar tuan. Kok bisa jadi dia ini? Jangan-jangan hantaran ini salah dikirim ke orang lainnya. Nah, kali ini Tuan Empat datang. Lihat sampai kapan kau bisa sombong. Kalau begitu aku ingin lihat. Bagaimana Tuan Empat akan mengajarkanku? Tuan Empat. Tidak perlu Anda turun tangan. Aku akan membantu Anda mengatasi anak ini sekarang juga. Rusak. Bajingan ini. Aku akan hancurkan kamu dulu. Empat pangeran ini. Bajingan ini. Ini orang penting di Junlin. Memberikan ini kepada Nona Feng Shui, cincin Hai Rui koleksi kerajaan. Kau kira siapa dirimu? Berani-beraninya ikut campur. Ini hadiah untukku. Grup Zhao Ku sudah sangat berjaya. Tapi grup Junlin tetap tak mengizinkan kami menginjak setapak pun di Golden Coast. Kenapa demikian? Tidak ada satupun orang yang bisa diandalkan. Aku melihat kalian semua yang hanya makan dan minum saja. Untuk apa? Pergi. Bawakan aku semua hadiah. Untuk pertemuan puncak Kingsland di malam ini. Aku bertekad untuk menang. Ya. Apa? Xie Xiao, bukankah kamu bilang, itu untukku? Diam. Jangan bicara. Ibu. Apakah karena aku telah menyinggung Sui? Baru saja pangeran keempat menarik kembali hadiah itu. Tak kusangka orang tak berguna itu punya kemampuan sebesar itu. Mari kita lihat dulu dengan jelas. Nona Feng. Ini adalah orang penting dari grup Junlin. Memerintahkan saya untuk memberikannya kepada Anda. Nanti ya, saya akan mengirim orang semua ke rumah Feng. Kalau Anda tidak ada urusan apa-apa, saya akan pamit dulu. Tunggu dulu. Saya ingin tahu, kenapa diberikan kepada saya? Bisa dipandang oleh orang besar itu. Kalau begitu, Nona Feng juga memiliki keunggulan dan keistimewaan yang luar biasa. Ternyata, di balik semua ini adalah tokoh besar dari Junlin. Aku sudah menduga. Hanya Sui, si sampah ini, bisa menerima begitu banyak hadiah berharga. Hancurkan hadiah. Kalau sudah hilang, ya sudah hilang. Asalkan kamu bisa menyusup ke keluarga Xie dan Zhao. Apalagi yang tidak bisa kita dapatkan. Bibi Chuyun. Waktunya juga sudah larut. Kita pulang dulu saja. Malam hari. Kami juga akan menghadiri KTT Junlin. Nanti. Kalian berdua akan jadi pusat perhatian. Kalau begitu, terima kasih banyak. Sama-sama. Keluarga Xie kami. Di KTT Junlin. Adalah tamu kehormatan tingkat tertinggi. Hal kecil ini tidak perlu dibesar-besarkan. Memang pantas disebut Xie Xiao. Tidak seperti beberapa orang yang mengira hanya dengan mulut bisa bicara sembarangan. Kamu sebaiknya kembali saja. Menjadi buruh tani dengan baik. Kita juga pergi saja. Apakah kita juga harus pergi sekarang? Tentu saja. Kalau tidak segera ke kantor catatan sipil, sudah hampir pulang kerja. Ayo naik mobil. Bukan. Kamu serius.
Baik, sertifikatnya juga sudah diambil. Akhirnya menyelesaikan satu urusan besar. Saya akan memperkenalkan diri secara resmi. Saya Feng Shuya. Usia saya 24 tahun. Doktor dengan gelar ganda dari Universitas Oxford. Saat ini saya adalah CEO Grup Feng. Pendapatan tahunan, 10 miliar. Mobil. Kamu juga sudah melihatnya. Halo. Saya Suyi. Usia 28 tahun. Lulus dari Universitas Sosial. Direktur lapangan di lokasi konstruksi. Pendapatan tahunan 28.000. Tidak punya mobil, tidak punya rumah. Baik. Di kartu ini ada 2 juta. Nanti setiap bulan, aku juga akan memberimu 1 juta. Kamu sangat punya naluri bisnis. Ikuti aku. Kamu pasti akan sukses. Aku tidak perlu. Juga tidak kekurangan uang. Baiklah, jangan pura-pura lagi. Ambil ini. Malam ini, ikut aku ke KTT Junlin. Oke. Ini. Rasanya seperti hidup bergantung pada orang lain. Shuya, kamu juga sedang jalan-jalan ya? Ini siapa anak bangsawan dari keluarga mana? Kok bajunya compang-camping begitu? Perkenalkan, Suyi, suamiku. Baru saja menikah. Shuya, kamu bilang mau menikah, lalu langsung menikah. Kamu juga tidak memberitahu kami sama sekali, supaya kami bisa membantu mengawasi untukmu. Iya, Shuya, menikah itu urusan besar. Kamu begitu saja memilih seseorang, lalu menikahkan dirimu. Akan bekerja sama sedikit, jangan sampai ketahuan. Kamu tahu berapa penghasilan Shuya sebulan? Berapa banyak? 20.000. 20.000 apa? 20 juta. Tepat 20 juta. Kalau kamu tingkat apa? Sejelek apapun. Pasti segitu juga, kan? 2.000. 2.000 aku punya. Shuya, kamu benar-benar dari lokasi kerja keluargamu ya? Ngajukan seseorang lalu menikahinya sendiri. Begitulah. Gimana? Pasti juga harus 200 juta per bulan, kan? 200 juta. Aku juga punya. Kamu tahu apa arti 1 miliar? Aku berhenti dulu. Kamu pikir kamu adalah orang penting dari grup Junlin? Apa besar orangnya? Hanya kamu saja. Masih ingin mendapatkan 200 juta. Benar. Saya memang CEO dari Junlin. Shuya, ini orang jujur yang kamu cari. Siapa sebenarnya presiden grup Junlin? Kamu apa sih? Masih berani berpura-pura. Itu adalah Shuya. Menurutku, dia cuma penipu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Hanya formalitas saja. Jangan terlalu dipedulikan. Shuya sebenarnya orang yang cukup baik. Dan juga memiliki kelebihannya sendiri. Lihat, Shuya bahkan membelanya. Semoga kamu bisa lebih tulus. Memang benar. Kenapa rasa banggamu begitu kuat? Aku sangat tulus. Halo. Apa? Hanya masalah kecil seperti ini. Masih harus aku perintahkan sendiri. Sudahlah. Suruh penjaga besi Junlin langsung datang. Sekarang bahkan penjaga besi Junlin dibawa keluar juga. Kenapa kamu begitu sombong banget? Kamu tahu asal-usul pasukan besi Junlin nggak? Shuya, aku benar-benar nggak bermaksud lain. Tapi pacarmu ini kayaknya agak bermasalah deh. Shuya, menurut aku dia cuma penipu. Jangan tertipu olehnya. Iya. Segera pergi. Junlin Iron Guard adalah organisasi darurat yang didukung oleh grup Junlin. Mengapa mereka datang ke sini? Apakah mereka merencanakan sesuatu yang besar? Ya, Yang Mulia. Pedagang penting. Bersihkan area. Ya. Pergi. Shuya. Apa dia? Benar-benar. Tidak mungkin. Dia hanyalah orang biasa. Junjin Iron Guard berada di belakang Junjin Group. Apakah dia menyakiti seseorang? Orang penting. Pasti. Bawahan hormat kepada Yang Mulia. Menghormati Yang Mulia. Malam ini, KTT Junjin akan segera dimulai. Keluarga besar dan terkenal, serta misi diplomatik berkumpul di sini. Yunzhou sedang berada di tengah kekacauan. Kami diberi tugas untuk mengawasi dari samping, melindungimu dengan aman. Mengerti? Aku baru keluar dari persembunyian. Tidak perlu terlalu mencolok. Jika tidak perlu, tidak usah keluar. Selain itu, percepatlah. Proyek Junlin Tianxia. Baik, Tuan. Badai akan datang. Jalannya panjang dan berliku. Bawalah 8 kata ini. Kembali ke grup Junlin untukku. Ya. Tuan Feng, kalau keluarga Zhao berhasil mendapatkan kontrak dari perwakilan luar negeri, apa yang harus dilakukan? Kalau Feng Shuya
bisa menarik perhatian orang dewasa. Maka kita tak peduli apa-apa lagi tentang kontrak perwakilan asing. Permisi. Maaf, di mana tempat diadakannya konferensi? Permisi. Permisi, di mana diadakan konferensi puncak ini? Halo. Ada yang bisa saya bantu? Tentu saja, tentu saja. Permisi, tentang bagaimana menuju ruang istirahat tamu VIP. Naik ke lantai 3 dan tunjukkan undanganmu saja. Terima kasih banyak, terima kasih. Kalian orang Cina semua orang baik. Sama-sama. Dia bisa berbahasa Arab. Berani sekali kamu. Apakah ini tempat yang boleh kamu datangi? Apakah kamu tahu acara apa yang diadakan di sini hari ini? Apa jenis acara ini? KTT Junlin. Kupikir kau tak berani datang. Tuan Feng. Mengusirmu dari grup Feng. Tapi kau masih berani ikut ke sini. Apa? Kau berniat jahat. Aku diundang ke sini. Aku takut kalian tidak berwenang atas kepalaku. Grup Junlin. Bagaimana bisa mengundangmu? Hal seperti ini datang. KTT Junlin. Yang datang semua. Orang-orang penting di dunia bisnis. Siapa yang akan sebodoh itu? Mengundang orang rendah seperti kamu. Hahaha. Pak Feng. Jadi, ini kamu yang mengundangnya. Feng Shuya. Kamu tahu tidak, apa yang sedang kamu lakukan? Aku menyuruhmu mencari segala cara untuk memenangkan hati Tuan. Kenapa kamu malah bergaul dengan orang seperti itu? Kalau bukan karena petunjuk Sui, proyek infrastruktur yang aku tangani tidak akan bisa menyelamatkan gedung yang hampir runtuh, juga tidak akan membalikan keadaan sebelum konferensi dimulai, menjadi menguntungkan lagi dalam beberapa hal. Kalian memang orang yang tidak sibuk, kan? Kau menyebut itu sebagai menyelamatkan keadaan, padahal cuma sekadar kilas balik. Sungguh lucu. Hanya itu, anak muda keluarga Xie sudah berhasil naik ke keluarga Zhao, sedangkan kamu masih di sini, bergaul dengan orang-orang rendahan seperti ini. Saya tidak bisa menandingi selera Tuan Feng. Semua orang, lihatlah. Aduh. Suami barunya ini. Ternyata tukang angkat batu di proyek. Hahaha, tukang angkat batu. Pak Feng. Anda memang tidak pilih-pilih ya. Aku iri dan kagum. Ini bukan orang terkenal di kawasan bisnis pesisir kita. Apakah itu Tuan Muda Xie, Xie Ziqiang, Tuan Xie dan Zhao Jiaqiang bergabung kekuatan? Mid, semakin mendekati pantai emas. Dikatakan terbang tinggi ke langit. Hari ini diadakan KTT Puncak. Tuan Xie dan Zhao Jiaqiang segera akan naik daun dengan lancar. Kamu harus benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Bapak Xie benar-benar menjadi teladan kita. Tidak hanya karirnya cemerlang. Wanita di sekitarnya juga sangat cantik. Benar, benar. Hahaha, bercanda saja. Sekelompok orang yang pandai menyesuaikan diri, orang yang tidak setia, melihat keluarga Feng kita mulai menurun. Bahkan tidak memberi salam. Semua salah kamu, kita pun keluarga Feng. Jadi seperti ini, yaitu, sekarang bahkan mereka, bahkan tidak punya pusat perbelanjaan, keluarga muda, bisa mengalahkan kita. Feng Shuya, kamu harus bertanggung jawab atas ini. Masih ingin menyalahkan Shuya. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama, kalian menuai akibatnya sendiri. Anda. Sayangnya, kepala keluarga Feng, Stock Group Feng. Setelah naik pagi, tak berdaya untuk kembali. Ini adalah peringkat di belakang. Sebelumnya dipercepat, proyek Feng Group menaklukkan dunia. Pendapatan dari proyek infrastruktur keluarga Feng diperkirakan sudah mulai berlaku. Jangan khawatir, Feng Group malam ini pasti akan melonjak di pasar saham. Saya jamin, Anda akan duduk dengan nyaman sebagai pemenang. Jaminan, kamu orang tak berguna, dengan apa kamu menjamin? Apakah dengan tanganmu ini, yang biasa mengangkat batu bata? Atau dengan mangkuk besi yang kamu pakai untuk mengemis? Hahaha. Kamu bilang saham naik, ya sahamnya naik. Kamu pikir siapa dirimu? Miliarder Warren Buffett. Setiap hari ngomong sembarangan. Aku lihat saja, kamu bahkan tidak tahu apa itu saham. Harganya sudah jatuh semua, masih berani berpura-pura di depan Xiao. Bersikap sok pintar. Begitu. Aku mengerti niatmu. Aku tidak butuh jaminan darimu. Mereka hanya sengaja menyusahkanmu. Apa aku salah ngomong? Feng Shuya, aku cuma menyarankan. Lebih baik kau pasrah saja. Bahkan jika orang-orang besar seperti grup puncak kekuasaan Junlin tidak memandangmu, itu tidak masalah. Kasur keluarga Xie masih menunggumu untuk memanjatnya sendiri. Percaya mimpi saja. Saya, Feng Shuya, sampai mati, tidak akan bergabung dengan orang kecil sepertimu. Jangan kira setelah kamu naik ke keluarga Zhao, kamu bisa seenaknya berkuasa di mataku.
Kamu bukan apa-apa. Bicara lancang. Orang. Ada. Tahan dia dan tutup mulutnya. Ya. Pak Cik Feng. Kelompok Junlin mempercepat kemajuan proyek Junlin Tuitianxia. Harga saham keluarga Feng, seperti disuntik ayam, terus melonjak tak terbendung. Apa? Lihat, lihat. Naik, naik. Membuat heboh saja. Meski naik seperti ini, tetap tidak bisa mengalahkan grup Zhao, Xie Xiao, Su Yi ini. Apa dia benar-benar punya kemampuan? Tenang saja. Kalau dia memang hebat, apa kamu akan meninggalkannya dulu? Benar juga, dia dan Feng Shui membiarkan sampah seperti ini, tetap di dekat mereka. Pada akhirnya, bukankah itu juga akan membusuk dan bau, menghadapi keluarga Xiao Xiao Xie, begitu sombong dan meremehkan orang lain. Kalian sedang mencari kehancuran sendiri. Kamu, anak muda, kamu begitu angkuh, hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Karena ada perlindungan dari keluarga Feng. Hanya itu, kamu bisa bersaing dengan kalian ini, melawan para pedagang besar. Xie Ziqiang, jangan berlebihan. Su Yi adalah orangku. Kalau kamu berani menyakitinya, kamu harus tanya dulu. Tak perlu marah pada orang seperti ini. 3 menit. Buat gedung keluarga Xie menjadi debu. Orang ini aktingnya cukup bagus. Aku mengerti. Kau sedang mencari perhatian di sini, tapi hanya ingin membuktikan sesuatu padaku. Tapi semakin kau seperti itu, aku hanya akan semakin kecewa padamu. Chu Yun. Buat apa buang-buang kata dengan orang seperti itu? Sini. Tuan muda. Ada masalah besar. Kenapa panik begitu? Gedung Tuan Muda mengalami kecelakaan. Kaget. Gedung keluarga Xie di Yunzhou. Diduga proyek bangunan abal-abal. Sering mengganggu warga selama pembangunan. Hari ini dibongkar oleh pihak terkait. Pasti kamu dan Feng Shui melakukan sesuatu. Kalau tidak, gedung keluarga Xie, kenapa bisa dibongkar? Orang, tahan mereka berdua untukku. Ya. Xie Ziqiang, berhenti. Berhenti. Kamu pantas. Di belakang keluarga Xie aku adalah kepala keluarga Zhao Jin dari keluarga Zhao di pesisir. Dengan apa kamu berani? Masih bengong buat apa? Kalau tidak mereka berdua, aku tidak bisa melangkah ini. Keluarga Xie, penguasa Yunzhou, Xie Jinan datang. Anak durhaka, berani kamu. Ayah. Ini untuk apa? Jangan panggil aku ayah. Kau cuma tahu bikin masalah untuk aku. Aku bikin masalah apa lagi? Gedung di kawasan bisnis pesisir kita runtuh. Katakan, sebenarnya kau sudah menyinggung toko besar siapa? Aku bisa menyinggung toko besar apa? Gedung runtuh. Bukan karena kamu memangkas dana. Memangkasnya sampai setengah. Masih berani bicara. Hari ini, perwakilan Federasi 100 negara luar negeri akan tiba di lokasi konferensi puncak. Sosok misterius yang memerintah. Kemungkinan besar akan hadir. Kamu berisik di sini. Apakah kamu tidak menganggap mereka sebagai apa-apa? Sepertinya tokoh besar dari grup Junlin memiliki posisi yang sangat tinggi di hatimu. Tentu saja, seluruh Yun Cheng, siapa yang tidak menghormati orang penting itu? Tuan Xie, kamu jelas tahu anakmu tidak berguna. Jangan biarkan dia keluar dan mempermalukan diri. Ini adalah KTT Junlin. Aku sarankan kalian, jangan membuat keributan di sini. Gadis keluarga Feng, jangan kira kamu kebetulan memanfaatkan proyek Junlin. Bisa sombong di hadapanku. Aku, Xie Jinan, mengajari anakku. Bukan urusanmu untuk mengatur. Betul sekali. Bisnis itu seperti papan catur. Memang benar. Siapa yang duluan membuat langkah, dia yang akan mendapatkan kerajaan. Tuan Zhao, Zhao Qianjin, kalian datang tepat waktu. Gadis dari keluarga Feng ini, sombong dan angkuh. Sama sekali tidak menganggap keluarga besar Yunzhou dimasukkan di dalam pandangan. Tolong keluarga Zhao turun tangan. Berikan mereka pelajaran yang baik. Inilah penguasa kawasan bisnis pesisir. Keluarga Zhao memang memiliki aura yang luar biasa. Hanya karena mendapat cahaya dari Junlin saja. Kalau tidak tahu, kupikir kamu sudah menandatangani kontrak dengan Junlin. Kelompok Feng. Sejak sebelum proyek dunia Junlin diluncurkan, kalian sudah mulai berusaha. Sekarang bangkit dengan pesat juga masuk akal. Sebaliknya kalian, yang hanya memikirkan keluarga yang ingin cepat meraih kekayaan dan kekuasaan, grup Junlin, tidak akan pernah melirik kalian. Nona Feng, kalau kamu ingin tampil di konferensi, tidak perlu mencari orang seperti ini untuk memberi arahan. Apa jangan-jangan kamu ingin menjadi bahan tertawaan Yunzhou? Kalau kamu tidak mengelola keluarga Zhao dengan baik, kenapa malah ikut campur urusan saya? Karena hari ini aku bisa muncul di sini, di puncak Junlin. Maka tentu saja aku punya tempat di sini. Kita sama-sama keluarga dari Yun Cheng. Keluarga Zhao tidak jauh berbeda dari aku dalam hal kebesaran. Kami, keluarga Zhao, tidak pernah berani sembarangan. Kami menguasai seluruh kawasan perdagangan pesisir. Keluarga besar.
Bahkan acara puncak kali ini juga diselenggarakan oleh keluarga Zhao. Bahkan utusan asing pun saat melihat kakak saya juga memberi sedikit muka. Keluarga Feng, apa sebenarnya mereka? Kerja sama bisnis. Bukan berarti siapa yang kuat, dia yang menang. Keluarga Zhao dikenal sebagai pemimpin Xie Yunyao, tapi mereka sendiri yang pendek pandangan. Sudah bertahun-tahun berbisnis, tidak pernah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, hanya memikirkan penjarahan dan pengambilan keuntungan cepat, hanya mencari keuntungan instan. Namun proyek Junlin Tianxia melibatkan perjalanan jauh ke laut, tanpa infrastruktur seperti daun terapung tanpa akar. Kalau angin bertiup, mereka akan roboh. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan kerjasama dari grup Junlin? Lalu, apalagi di kota Yun, siapa yang bisa menandingi keluarga Zhao denganku? Dari segi kekuatan, kita adalah yang terkuat di Yuncheng. Dari segi kekuasaan, kita mendominasi kawasan perdagangan pesisir dan masih memegang hubungan dengan utusan asing. Inisiatif kerjasama. Kerjasama grup Junlin. Saya sudah putuskan hari ini. Apa yang saya katakan, bahkan Yesus pun tidak bisa menahannya. Saya sudah selesai bicara. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Kau kira kau sedang berdebat denganku? Jangan terlalu naif, Nona Feng. Kau sama sekali tidak punya hak untuk menjadi lawanku. Dunia di mana manusia menggigit anjing. Tidak cocok untuk kalian para wanita. Aku tunjukkan jalan terakhir untukmu. Lepaskan semua bajumu. Guling ke tempat tidurku. Manfaatkan nilai terakhirmu. Bro. Suyi. Kamu berani memukul anak sulung keluarga Zhao. Suyi, apa kamu gila? Kamu sedang mencari mati. Cepat minta maaf. Kamu mau membuat keluarga Zhao marah? Ya, kupikir kamu tidak ingin hidup lagi. Zhao Xiao menguasai kawasan bisnis pesisir. Kalau berani ganggu dia, berarti kamu musuhi seluruh Yunzhou. Benar sekali. Kalau berani bertindak, bagaimana? Mau ganggu Suya? Lihat apakah dia punya kemampuan itu. Berani kamu pukul kakakku. Kamu cari mati. Mulutmu busuk. Tentu ada harga untuk mulut busuk itu. Suyi. Tenanglah sedikit. Tenang saja. Dia tidak akan membuat keributan apapun. Orang datang. Ada. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang berani memperlakukan saya seperti ini. Kalau kamu mencari mati, jangan salahkan saya kalau tidak memberimu jalan hidup. Tangkap dia. Tenang saja. Di Yunzhou, belum ada yang bisa menyentuhku. Di mana pasukan baja? Perintah militer di sini. Siapa yang berani maju? Perintah militer. Kalian adalah pasukan baja Junlin. Saya diperintahkan untuk menjaga keamanan. Di KTT ini, para pengganggu akan dihukum berat. Suyi, kalian benar-benar menabrak tembok keras kali ini. Pasti kalian yang mengacaukan. Ketertiban di KTT membuat tuan di belakang sangat marah. Mengirim pengawal besi memang untuk menang animu. Para tuan sekalian, keluarga Feng bertindak semaunya sendiri. Menganggap grup Junlin tidak berarti apa-apa. Mohon tuan dapat memberikan penilaian yang adil. Tuan, Anda ini. Ini untuk apa? Menurutku yang harus dihukum berat adalah kamu. Kakakku adalah grup Junlin, penyelenggara resmi, perwakilan aliansi 100 negara luar negeri. Semuanya harus menghormati kakakku sedikit. Berani kamu. Kalian masih diam saja mau apa? Cepat serang aku. Bunuh. Sampah yang tidak berguna. Apa itu pengawal besi omong kosong? Sekelompok orang muncul, bisa seenaknya memukul orang. Aku lihat kalian adalah aktor yang diundang Suyi dan keluarga Feng. Menyamar sebagai penjaga besi, melakukan hukuman pribadi. Perwakilan aliansi 100 negara di luar wilayah. Segera datang. Tuan Zhao atas perintah Yang Mulia. Mengadakan pertemuan puncak menyambut tamu luar negeri. Yang Mulia tidak hadir. Kalian adalah penjaga besi yang berkuasa. Apa hakmu untuk menyerang keluarga Zhao? Ini benar-benar omong kosong. Cepat lepaskan kakakku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu berisik. Suyi, kamu ini terlalu tidak tahu aturan. Ini sudah selesai. Keluarga besar di daratan harus menghormati aku. Chen, kalau ada utusan dari luar negeri, aku harus membungkuk. Kalau kamu berani menyakiti adikku, kalau kamu berani menyakiti keluarga Zhao-ku, kamu benar-benar sudah bosan hidup. Ya, tunggu aku bertemu. Tuan dari grup Junlin. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Langit pun ingin membantuku membunuh kalian. Kedua perwakilan. Aku adalah ketua keluarga Zhao. Dalam pertemuan puncak ini, Zhao Jin, kedua orang ini, mengacaukan ketertiban konferensi. Sungguh merupakan penghinaan besar. Bagi semua delegasi, silakan kalian berdua ikut denganku. Kita harus mengungkap mereka dengan tegas. Di hadapan tuan dari grup Junlin, kamu tadi berkata, kami dengar semuanya. Oh. Tapi kamu siapa? Berani mengajari orang dewasa melakukan sesuatu. Kamu kalian. Bersihkan jalan.
Kedua orang ini, mereka adalah wakil dunia bisnis dari berbagai negara luar negeri. Mereka menguasai seluruh dunia. Lebih dari 90% produksi minyak. Diundang oleh grup Junlin. Datang ke sini. Orang-orang dewasa bilang, hari ini datang ke Yunzhou adalah untuk mencari agen yang tepat. Namun, orang-orang dengan perilaku buruk seperti ini, dan yang berhayal tanpa dasar, sebaiknya tahu diri, dan pergi sendiri. Jangan merusak suasana hati para orang dewasa. Meskipun, para wakil hanya percaya, tuan besar dari grup Junlin. Tapi, selama bisa menggunakan bahasa asing, dan bernegosiasi langsung dengan para bangsawan, semua keluarga besar, berkesempatan. Bahkan kepala keluarga Zhao, dihajar satu tamparan sampai jatuh ke tanah. Kami yang dari keluarga kecil ini, siapa yang berani naik ke atas? Benar. Siapa di ruangan ini yang bisa bahasa Arab, dan bahasa Jepang? Feng Shuya, barusan kalian dari grup Feng. Bukankah sangat sombong? Kenapa sekarang jadi penyu yang menyembunyikan kepala? Dan kamu, si wajah tampan, kalau kamu benar-benar punya kemampuan, langsung saja ambil kontrak dari utusan asing itu. Shuya, bukankah kamu ingin memperkuat grup Feng? Aku akan membantumu. Jangan bercanda. Federasi asing mereka sangat licik. Malam ini keluarga Feng kami juga tidak menyiapkan terjemahan. Kita sebaiknya jangan menanggung kerugian ini. Suyi, kamu ngapain? Percayalah padaku. Suyi. Berani sekali dia naik ke atas. Benar-benar tidak tahu diri. Aku ingin melihatmu. Bagaimana kamu membuat malu di konferensi? Kita bertemu lagi. Halo, temanku. Kenapa dia masih bisa berbicara bahasa Arab? Halo, Susuang, kamu juga halo. Abraham pernah bilang padaku. Kamu orang yang layak diajak bekerja sama. Terima kasih sudah datang dan bertemu dengan kami. Kamu terlalu memuji. Sebenarnya, keuntungan yang bisa saya berikan padamu. Tidak hanya itu, kami dari grup Feng, ini bisa memberimu yang lebih baik. Oh, benar. Ayo. Ini. Silakan lihat. Tak disangka, suami Feng Shuya ini ternyata bisa berbahasa 8 macam. Sepertinya kontrak ini hanya bisa dimiliki oleh keluarga Feng. Zhao Xiao ini. Suyi. Berapa banyak hal yang aku tidak tahu. Kerjasama yang menyenangkan. Ternyata Suyi benar-benar mendapatkan kontraknya. Bagaimana mungkin ini? Bukankah dia berasal dari kalangan rendah? Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan perwakilan asing, menggunakan bahasa asing? Bahkan berhasil mendapatkan kontrak. Ini. Jangan kira hanya karena bisa beberapa kata asing. Hanya dengan mendapatkan kontrak saja sudah merasa bangga. Kontrak ini apa artinya? Yang benar-benar bisa membuat orang melambung tinggi. Adalah kerjasama dengan grup Junlin. Menurut Xiao Xiao, sepertinya dia sudah sangat percaya diri. Tentu saja. Aku sudah lama mendengar tentang orang besar itu. Suka giok putih kebiruan. Sangat tertarik dengan pembangunan properti. Saya sudah menyiapkan hadiah mewah. Pasti bisa mendapatkan. Hati orang penting itu. Bagus, bagus. Hadiah datang. Hadiah dari keluarga Zhao sudah tiba. Untuk orang dewasa. Gelang giok hijau putih dari Sungai Giok. Cincin legenda abadi. Kontrak pengelolaan Plaza Cahaya Pesisir. 1 buah. 10 unit kantor kelas Tianjia di Fanghua. 10 unit. Sungguh klise. Sampah tetap sampah. Setelah kamu selesai melihat hadiah terakhir ini, aku yakin kamu akan menyesal. Hari ini kamu menyinggungku, keluarga Zhao, Shanxia Corporation, hadiah terakhirku, kontrak hukum. Semua orang di sini pasti akan iri hati. Karena ini berada di bawah naungan keluarga Zhao, pusat keuangan utama di pusat kawasan perdagangan pesisir, super pusat keuangan. Tak disangka, keluarga Zhao malah menyerahkan pusat keuangan di kawasan perdagangan pesisir kepada grup Junlin. Ini adalah pusat keuangan terbesar di kawasan perdagangan pesisir. Sungguh luar biasa. Shuya, sepertinya kamu tidak akan berhasil mendekati Tuan. Keluarga Zhao dengan mudah bisa menguasai pusat keuangan. Sebagai keluarga bangsawan papan atas yang melayani Tuan, bagaimana kita bisa bersaing? Hadiah-hadiah ini semuanya dari keluarga Zhao. Kesetiaan kepada Tuan Junlin. Jika putri kami Yao bisa menikah dengan orang penting itu, pasti menjejakkan kaki di pantai emas. Dan ikut dalam proyek kerja sama grup Junlin. Hanya masalah waktu saja. Perwakilan Arab. Kekuatan keluarga Zhao ini
Luar biasa sekali. Kalau keluarga Chuyunku bisa menikah dengan Zhao Xiao, bukankah akan sangat beruntung dan makmur? Setuju tidak? Sekarang berlutut dan sujudlah padaku. Lakukan 100 kali. Lidahmu bersihkan karpet pertemuan, lalu lem bersih sampai bersih. Aku tinggalin kalian, grup Feng, satu mayat utuh. Hanya dikasih sedikit hadiah, lalu ingin aku sujud padamu. Jangan bilang itu kamu, Zhao Jin. Bahkan jika itu pengurus grup Junlin. Zhu Ziyuan datang. Dia pun tak berani melakukan seperti itu. Kamu apa sih? Berani-beraninya menyebut nama lengkap Tuan Zhu. Baik. Kalau kamu memang begitu, tidak sabar ingin mati. Aku akan penuhi keinginanmu. Apa 3 menit? Aku bisa buat Zhu Ziyuan datang ke sini. Nanti kalian akan tahu. Siapa sebenarnya yang akan menjilat bersih karpet di ruang ini? Untukku. Sui, kamu masih sombong. Sekarang kamu bahkan tidak mau menunjukkan wajahmu, kan? Chu Yun. Dia sendiri yang membuat masalah, kenapa harus kau urusi? Aku ingin lihat bagaimana dia akan memainkan adegan ini hari ini. Hei Zhu Ziyuan. Dalam 3 menit, segera bawa kontrak Gold Coast kepadaku. Identitas Tuan Zhu sangat terhormat. Bahkan aku ingin bertemu dengannya. Harus memesan setengah tahun sebelumnya. Kamu cuma dengan 1 panggilan telepon bisa memanggil Tuan Zhu ke sini. Ayah. Kemampuan dia berbohong. Aku sudah pernah lihat. Kalau dia bisa memanggil Tuan Zhu ke sini, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Kau kira siapa dirimu? Dengan kontrak Gold Coast itu. Sepertinya kau terlalu muda. Kau bahkan tidak bisa berakting. Tuan Zhu sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tidak mungkin hanya karena 1 telepon darimu. Dia langsung datang ke lokasi konferensi puncak untuk mengantarkan kontrak itu kepadamu. Aku beri kamu 1 kesempatan terakhir. Berlutut. Sujud. Memberi hadiah sekecil ini. Sudah berharap dapat kerjasama dengan grup Junlin. Aku bilang padamu. Tidak perlu repot-repot. Karena aku tidak akan memberikannya padamu. Siapa bilang aku suka gelang giok? Simpan saja sendiri. Kau gila? Ya. Dasar anak haram dari lokasi konstruksi. Panggil orang untukku. Ada. Buat dia lumpuh. Siap. Selamat pagi, Tuan. Toko utama di kota Beihai. Zhu Ziyuan, Tuan Zhu, benar-benar datang. Tuan Zhu, Anda datang tepat waktu. Orang ini, hancurkan hadiah yang saya berikan kepada Tuan. Mungkin saja, tidak bisa lagi diberikan kepada orang dewasa. Orang dewasa bilang, hadiah yang kamu berikan, tidak bernilai sama sekali. Orang penting tidak menyukainya. Kalau rusak, biarkan saja. Bagaimana mungkin? Ini adalah kontrak proyek tahun naga. Di Gold Coast di bawah grup Junlin. Kami akan membangun sebuah kawasan teknologi seluas lebih dari 10.000 MU di sepanjang pantai yang meliputi properti, kesehatan, penerbangan, energi, bidang kapal dan lain-lain. Diperkirakan akan menginvestasikan ratusan triliun. Yang mulia, ini akan menjadi kompetisi untuk tahun naga dalam perdagangan. Mitra kerja. Gold Coast. Orang dewasa benar-benar bersedia bekerja sama dengan kami yang kecil ini. Mudah saja mengundang Tuan Zhu. Orang sebesar itu dianggap sampah. Lalu kita apa? Iya. Chu Yun, ada apa ini? Bagaimana mungkin Sui memerintahkan ini? Tuan Zhu mengantar kontrak. Ibu, aku juga tidak tahu. Anakku, siapa sebenarnya orang ini? Sui. Ini Sui. Apakah dia benar-benar orang dari Junlin? Ini berakhir sudah, kamu anak durhaka. Sui. Sejak dulu, kamu selalu menipuku. Aku sama sekali tidak pernah berniat menipumu. Sebenarnya aku berencana malam ini mengatakan identitas asliku padamu. Sayangnya, kamu tidak percaya padaku. Seharusnya, aku ingin menyerahkan proyek grup Junlin kepadamu untuk diurus. Kamu sebenarnya bisa meraih kesuksesan besar. Apa katamu? Ini adalah akibat dari kesalahanku sendiri. Apakah kita benar-benar seperti orang buta yang punya mata, tidak mengenali Gunung Tai? Semua yang hadir di sini adalah keluarga terkemuka di Yunzhou, yang termasuk yang terbaik dan kedua terbaik. Semua telah memberikan kontribusi besar untuk dunia bisnis Yunzhou. Tapi kontrak ini hanya ada satu salinan, Tuan.
Biarkan aku yang mengantarkan hadiah ini. Ada makna yang dalam. Kontrak itu milik siapa? Sudah ditentukan sejak lama. Tuan Ju, saya, keluarga Zhao, telah berkontribusi besar di dunia bisnis Yunzhou. Dalam hal ini, kami telah berbuat banyak. Kontrak ini pasti milik keluarga Zhao kami. Benar kan? Eh. Tuan, keluarga Huang dari Beihai selalu menghormati Anda dengan penuh hormat. Saya tidak punya niat lain. Tuan, lihat kontrak ini. Pertimbangkanlah keluarga Huang kami. Tuan, kami dari keluarga Chen di Nanhai juga memiliki tempat di Yunzhou. Jika bisa mendapatkan kontrak ini, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melayani Tuan. Berikan padaku, Tuan, berikan padaku. Aduh, menantu perempuan yang baik. Benar-benar tidak berbuat salah. Ayo, Chuyun, segera bangun. Minta maaf kepada Suyi. Cepat. Kesalahpahaman ini tidak penting. Dua suami istri, kan? Banyak gesekan dan tabrakan. Dasar hubungan ini begitu kokoh. Ini juga bukan masalah besar, kan? Apa katamu? Baiklah. Nona Feng, ini adalah titipan dari orang dewasa untukmu. Apa itu? Ini. Orang dewasa. Ini untukku. Gadis keluarga Feng. Tak perlu panik. Kontrak ini butuh fondasi infrastruktur terlebih dahulu. Dan kalian, keluarga Feng, sudah lama terlibat dalam proyek infrastruktur. Orang-orang besar ini, semua melihatnya dengan jelas. Ini juga sudah ditentukan. Kontrak ini bukan untuk kalian, melainkan milik grup Feng. Silakan terima saja. Feng Shuya adalah tunangan Tuan Su. Berikan padanya. Juga sudah sewajarnya. Selesai. Keluarga Xie kami telah menyakiti Tuan Su. Tuan, maafkan aku yang tidak mengenali tokoh besar. Aku bersedia menanggung semuanya. Harta bendaku. Tolong maafkan aku, Tuan. Teman-teman sekalian, barang yang Tuan suruh aku antar sudah aku kirim sesuai janji. Selanjutnya, saya juga harus pamit. Semoga semuanya dalam pertemuan puncak ini mendapatkan proyek yang memuaskan dan juga menemukan mitra kerja yang sesuai dengan keinginan kalian. Selamat tinggal. Daripada memberi hadiah untuk diri sendiri, aku lebih suka memberikannya kepada istriku. Suyi, ini benar-benar. Kamu membuat Tuan Ju mengirimnya. Sama sekali tidak mungkin. Kerjasama di Pantai Emas ini tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Tidak ada setengah sen pun kaitannya. Apa maksudmu dengan kalimat itu? Jika kontrak ini ada hubungannya dengan dia, bagaimana mungkin Tuan Ju tidak menyapa dia sama sekali? Benar sekali. Aku memang tidak melihat Tuan Ju. Benar, Suyi. Maksud Xiao Xiao adalah, ini semata-mata karena keluarga Feng sudah merencanakan proyek infrastruktur sejak awal. Jadi, grup Junlin memberikan kerja sama perdagangan ini kepada keluarga Feng. Benar. Kan sudah kukatakan. Bagaimana mungkin orang tak berguna ini bisa menyuruh Tuan Ju mengirim kontrak? Dia sudah pacaran denganmu selama 3 tahun. Aku paling paham bagaimana keadaannya. Suyi, kau berani menyamar jadi tuan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kalian benar-benar buta mata ya? Kau ini cuma omong kosong yang sok hebat. Aku benar-benar kira kau punya kemampuan. Ternyata hampir saja aku tertipu olehmu. Orang sehebat tuan yang berdiri tegak di dunia ini. Bahkan keluarga Kusao pun harus menghormatinya. Kau berani mengaku sebagai tuan. Benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan jika kontrak ini bukan saya yang ambil. Itu sudah cukup membuktikan bahwa keluarga Zhao tidak hebat. Bahkan tidak bisa mendapatkan satu kontrak pun. Semua orang, meskipun barang yang saya kirimkan, tidak sebaik kontrak yang dikirim oleh Tuan Ju, membuat semangat. Tapi, bagaimana kalau ditambah ini? Undangan makan malam keluarga Junlin. Benar. Ini adalah undangan makan malam keluarga Junlin. Shuya, apakah setiap acara keluarga perlu undangan? Jamuan keluarga di Junlin secara resmi adalah sebuah jamuan keluarga, tapi sebenarnya adalah acara yang diadakan oleh grup Junlin untuk memilih kekuatan besar yang akan menetap di Golden Coast. Sebuah acara yang sangat berarti. Ini adalah tiket satu-satunya bagi kekuatan besar luar untuk menetap di Golden Coast. Keluarga Feng kalian, meskipun sudah mendapatkan kontrak tahun naga, tetapi itu hanya kerjasama perdagangan. Masih belum bisa melangkah sedikit pun ke Golden Coast. Xiao Xiao memegang undangan jamuan keluarga Junlin. Pasti sudah setengah kaki melangkah ke Golden Coast. Tindakan Zhu Ziyuan cukup cepat. Segera mengatur acara jamuan keluarga ini. Kamu memang punya wawasan. Kamu cukup tajam. Shuya. Kalau begitu, apakah kita layak masuk? Chuyun. Aku dengar jamuan keluarga Junlin sangat hebat. Tapi orang besar seperti itu
terlalu jauh dari kita. Kalau keluarga Zhao ikut terlibat dalam kapal besar jamuan keluarga Junlin dan sampai ke Pantai Emas, maka jangan bicara tentang kota Beihai ini, bahkan menjadi keluarga top internasional. Itu juga hanya soal waktu saja. Tak disangka, keluarga Zhao ternyata memiliki kekuatan sebesar ini, sampai bisa mendapatkan undangan makan malam keluarga Junlin. Kemampuan keluarga Zhao adalah sesuatu yang tak terduga olehmu. Tentu saja bisa mendapatkan undangan makan malam keluarga Junlin. Tapi aku Zhao Jin juga bukan orang yang serakah sendiri. Kalau keluarga Feng juga ingin pergi, nikahkan Feng Shuya denganku, dan hukum berat Sui. Kalau tidak, kalian tahu akibatnya. Shuya. Kalau begitu, orang dewasa, kita tidak punya peluang lagi. Kalau begitu, kamu ikut saja Pangeran Zhao. Ibu. Baik. Aku beri kalian 3 hari. 3 hari kemudian, nasib kalian tergantung. Terserah kalian. Percaya. Shuya, kamu juga akan membuat pilihan yang benar. Bagaimana? Kamu tidak akan bilang bahwa kamu juga punya undangan, kan? Asalkan aku menginginkannya. Jangan bilang 1, 10, 100, aku bisa dapatkan dengan mudah. Konyol. Hanya berdasarkan kamu. Baik, 3 hari. Kalau dalam 3 hari kamu bisa mendapatkan undangan itu, aku akan langsung menikahkan Feng Shuya denganmu. Baik. Sepakat. Kamu benar-benar mampu. Baik. Aku akan memberimu 3 hari lagi hidup. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan undangan, aku akan cari orang untuk mematahkan anggota tubuhmu. Sui, kamu ini mau pergi untuk mati. Tenang saja, tidak apa-apa. Xie Xiao. Kalau kamu bisa dapatkan 1 lembar, aku juga akan menikahkan Chuyun di keluargaku. Aku pasti akan mendapatkan undangan pesta keluarga itu. Chuyun, tunggulah aku ya. Tuan. Bawahan ingin bertanya, bukankah Anda seharusnya hari ini muncul di lokasi puncak pertemuan dengan identitas asli? Apakah urusan ini masih akan dilanjutkan? Aku sudah bertemu dengan orang itu. Tapi sekarang aku sudah menjadi suami Shuya, jadi tidak nyaman untuk mengungkapkan identitas. Jika mereka bertanya kenapa aku tidak datang, kamu bilang saja, aku datang tapi kemudian pergi lagi. Baik, Tuan. Bawahan akan segera memberitahu keluarga Zhao. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya telepon penipuan saja. Zhao Xiao, ada masalah. Tuan Ju bilang Tuan Junlin tidak akan datang. Shuya, pasti karena kamu membawa si kecil yang imut ini hari ini. Mereka mengacau di acara puncak. Itulah sebabnya orang dewasa tidak mau tampil di depan umum. Mulai sekarang, biarkan dia menjadi boneka hias saja. Aku ingat ini. Feng Shuya, aku tidak peduli apa caramu. Harus mendapatkan persetujuan dari wanita itu. Kalau tidak, keluarga Zhao tidak akan melepas kontrak agen kami. Kalau benar-benar tidak bisa, kamu harus mundur dan menyerahkan posisi. Biarkan orang lain yang memimpin. Semua ini gara-gara buruh tani sialan ini. Kita kehilangan kesempatan dengan orang besar. Kesempatan untuk bertemu. Tidak apa-apa. Aku akan pergi malam ini untuk memohon pengampunan dari orang besar itu. Biar dia memaafkan kita. Jika dia tidak memaafkan kita, aku akan mencari cara agar kamu bisa pergi. Sedangkan untuk pihak grup, aku akan cari caranya. Sekarang masih ada perempuan CEO yang baik dan jujur seperti ini. Benar-benar perempuan CEO yang baik dan jujur. Sui, kalau kamu benar-benar mau uang, aku bisa beri kamu 1 juta lagi. Kalau sudah ambil uangnya, cepat pergi. Ini satu-satunya cara agar kamu selamat. Li Chuyun. Sebenarnya kamu cukup baik hati, tapi kamu terlalu memikirkan uang dan hal-hal duniawi lainnya. Sui, kamu masih terlalu polos. Cinta tanpa uang. Bagaimana mungkin bertahan lama? Aku akan menyelamatkanmu sekali lagi. Semoga kamu ingat baik-baik. Xie Xiao. Bisa tolong kirimkan kontak Zhao Qianjin padaku. Bawahan melapor, Tuan. Ada apa? Bawahan sedang di Beihai. Meskipun tidak sebanding dengan kemewahan Gold Coast, tetapi jauh lebih luas daripada tempat tinggal Anda sekarang. Yang sempit itu. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia tinggal sementara di tempat saya. Tinggal di tempatmu. Baik, Tuan, untuk memudahkan orang dewasa. Dalam beberapa hari di Beihai, kebutuhan makan, minum, tinggal, dan perjalanan sudah saya bersihkan terlebih dahulu. Rumahnya sudah saya bersihkan. Baik, maka malam ini kita tinggal di tempatmu. Baik, Yang Mulia, silakan ikuti saya. Yang Mulia, ini adalah Nona Feng Shuya. Terima. Halo, Nona Feng, apa kabar? Saya harus bertanya kepada orang dewasa tentang hal ini. Jika dia setuju, saya akan memberi kabar kepada Anda. Baik, sampai jumpa.
Orang dewasa. Nona Feng ingin tahu alamat tempat tinggal Anda sekarang. Dia ingin membawa suaminya secara diam-diam untuk menghadiri konferensi dan membuatmu marah. Tentang hal ini, dia akan datang langsung untuk meminta maaf dan memohon pengampunanmu. Wanita ini memang benar-benar cerewet. Kalau begitu, beritahu dia alamat rumah pemandangan laut. Aku juga akan pergi. Bantu dia menyelesaikan urusan ini. Baik, Tuan. Silakan ikut saya. Kepala Feng, di sini. Kepala Feng, menurutku, orang besar itu ada di kota Beihai. Harus ada banyak hotel bintang 5, ya. Meskipun di sini juga cukup bagus. Tapi tetap saja agak tidak sesuai. Dengan status orang penting itu. Apa yang dikatakan Tuan Ju pasti benar. Tuan hanya kebetulan sedang mengurus urusan di sekitar sini. Apa kamu tahu apa-apa? Berhati-hatilah saat bicara denganku. Ayo pergi. Sayang. Sui, kenapa kamu di sini? Ah, aku. Bukankah kamu cukup keras kepala? Kenapa juga datang ke sini? Memohon kepada tokoh misterius. Tapi kamu tahu, kan, alamat orang misterius yang penting. Aku cukup terkejut juga. Sayang. Aku sebenarnya. Cukup, Sui. Di sini di mana? Kamu tidak tahu. Jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, akan membuat orang misterius ini marah. Kamu dan aku sama-sama akan menanggung akibatnya. Soal permintaan maaf dan memohon ampun. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Kamu pulang dulu saja. Kita pergi. Istri. Sui. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menikahi CEO kami, tapi aku berharap kamu punya kesadaran diri. Kamu sama sekali tidak pantas dengannya. Lebih baik cerai saja dari CEO kami. Tentang urusanku dan istriku, tak perlu kamu pedulikan. Bersihkan jalan. Kamu. Di mana Sui? Apakah dia sudah pulang? Tidak tahu. Sepertinya dia sudah pergi. Bos, saya akan menekan bel. Ah, tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri. Apakah orang dewasa benar-benar tidak ada di sini? Halo. Apakah ada orang di rumah? Saya Feng Shuya dari keluarga Feng. Istrinya sudah datang. Halo. Apakah ada orang di rumah? Saya Feng Shuya dari keluarga Feng. Aku di sini. Bos besar. Orang penting itu. Benar-benar di sini jangan merokok. Tapi, aku merasa, suara orang penting ini. Begitu akrab, ya, Nona Feng. Ada apa kamu memanggil saya? Tuan. Saya datang kali ini. Untuk urusan KTT. Dan sengaja datang untuk meminta maaf. Oh, KTT. Aku dengar mereka bilang, kau tidak terlalu tertarik padaku. Sebenarnya aku ini junior, dan sudah menjadi istri orang. Statusku memang rendah. Tidak pantas untukmu. Namun aku berharap, kau tidak membiarkan masalah puncak konferensi. Menyalahkan keluarga Zhao. Kalau tidak, keluarga Feng. Aku sebenarnya tidak marah. Mengenai keluarga Zhao, aku akan cari orang untuk menjelaskan situasinya. Aku sangat menghargai sikapmu dalam menangani urusan. Kamu bisa tenang dan pulang saja. Kepala Feng. Orang penting ini. Ternyata mudah diajak bicara ya. Saya, Shuya, mengucapkan terima kasih kepada Anda. Tuan, masih ada satu hal lagi. Apa itu? Tuan, saya sudah lama mengagumi Anda. Apakah memungkinkan untuk bertemu langsung dan membalas kebaikan Anda? Sekarang belum saatnya untuk bertemu dengan Shuya. Mari kita amati dulu. Tunggu sampai hari jamuan keluarga. Berikan dia kejutan besar. Sudah terlalu larut. Kalian sebaiknya pulang dulu. Nanti pasti akan bertemu lagi. Maka dari itu, aku tidak akan mengganggu istirahatmu, Tuan. Presiden, kami akan pergi seperti ini. Sui. Kenapa dia? Istri Hou. Sebenarnya aku awalnya ingin menguji kamu. Tapi sekarang, tak bisa lagi disembunyikan. Aku adalah orang penting itu. Bercanda. Ayo, ayo, ayo. Sui, kamu sudah cukup berisik belum? Kamu berani pura-pura jadi dia di rumah orang penting. Berani menipu dia. Di mana orang penting itu? Aku sudah bilang. Aku adalah orang penting itu. Presiden Direktur. Kita pasti akan menemukan orang penting itu. Dan menjelaskannya dengan jelas. Kalau tidak, jika orang penting itu mengetahui hal ini, kita benar-benar tak bisa membela diri. Sui, kamu ini telah membuat masalah besar. Feng Shuya. Aku sudah bilang aku orang penting itu. Kenapa kamu tidak percaya? Sui, kalau kamu terus bicara sembarangan, hati-hati aku panggil bodyguard dari Peng Yuan. Pukul kepalamu sampai pecah. Halo, Sui. Anjrit kau. Anak perempuanku hampir kau bunuh. Apa yang terjadi dengan Chuyun? Bukannya karena kau menyakiti keluarga Zhao. Dia berusaha menyelamatkanmu. Pergi ke bar di kawasan perdagangan pantai Zhao. Untuk menyelamatkanmu. Apa? Sui. Kalau anak perempuanku sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Itu, sayang, aku masih ada urusan. Nanti aku jelaskan padamu. Aku pergi dulu. Sui, pria pelaibau.
Tak disangka kamu rela berbuat seperti ini demi orang yang tidak berguna. Bahkan merendahkan diri seperti ini. Kamu benar-benar tidak punya keberanian. Nona Zhao. Sui sebenarnya tidak bermaksud menyakiti keluarga Zhao. Mohon kalian. Maafkan dia. Oh. Bukan disengaja. Kalau begitu dia terlalu sombong. Ingin aku memaafkannya. Bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus menunjukkan sesuatu. Kalau tidak, terlihat sangat tidak tulus. Apa yang Nona Zhao ingin aku lakukan? Kalau begitu, aku akan tunjukkan jalan yang jelas untukmu. Berlutut. Minum semua minuman ini. Baru aku bisa pertimbangkan, melepaskan Sui. Kamu. Hei. Mau pergi. Sudah terlambat. Bukankah kamu ingin menyelamatkan Sui? Ini sikapmu saat menyelamatkan orang. Waktuku sangat berharga. Tak bisa kubiarkan kamu membuang-buang waktu begitu saja. Aku akan katakan lagi padamu. Berlutut. Minumlah semua arak ini. Zhao Yaoer, jangan terlalu berlebihan. Aku tidak akan minum. Kalau kamu tidak mau makan dengan lembut, maka aku harus pakai cara keras, ya? Pengawal. Benar. Zhao Yaoer, kamu mau apa? Tunggu sampai kita, keluarga Zhao, selesai makan keluarga, lalu menjalin hubungan dengan orang dewasa. Jangan bilang ini tentang keluarga Li Enyu, bahkan keluarga Feng. Kami pun tidak akan memperhatikan. Jadi aku sarankan kamu bersikap bijaksana. Kalian ini melanggar hukum. Apakah kalian sudah tidak punya hukum lagi? Haha. Hukum. Aku adalah hukum. Serang. Iya. Lepaskan. Nona. Dia pingsan. Apa? Pingsan. Itu pas banget. Ikat dia untukku. Sebagai hadiah untuk kakakku. Meskipun hadiah ini tidak. Feng Shuya tampak cantik, tapi tidak kalah juga. Benar. Sui, kamu berani. Berani berbuat onar di tanah Zhao kami. Jangan anggap kamu bisa melindungi diri. Hanya karena kamu bawa beberapa aktor. Pengawal saya juga bukan orang sembarangan. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Bagaimana kakakku mempermainkan tunanganku. Tangkap dia dan bawa ke sini. Ikat dia dengan Li Chuyun. Ada apa ini? Kak, akhirnya kau datang. Barusan Sui membawa. Beberapa aktor datang membuat keributan. Masih menghina aku. Sui. Untuk apa kalian membesarkan sekumpulan pemalas ini? Sui. Sui berani mengusik keluarga Zhao kami. Aku akan membuat dia menanggung akibatnya. Yaoer, ayo kita pergi. Chuyun. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang apa? Chuyun. Xie Xiao. Kenapa kamu di sini? Kamu tahu tidak? Kalau kamu pergi sendiri ke kawasan bisnis pesisir, betapa berbahayanya. Aku tadi hampir saja dijatuhkan oleh Zhao Yaoer. Itu kau, Xie Xiao, yang menyelamatkanku, kan? Apa-apaan ini? Kau tahu tidak? Kau hampir saja tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Sui. Kenapa kau di sini? LCHN. Otaknya memang benar-benar bodoh. Tidak bisa membedakan siapa yang menyelamatimu. Makanya waktu sekolah, kamu bahkan tidak bisa mengerjakan soal pilihan ganda. Kamu. Kepalamu masih sakit, kan? Aku rasa kamu malah jadi bingung karena sakit. Ya, maksudmu. Kau menyelamatkanku. Kau pikir, dengan Xie Ziqiang, bisa melawan 5 orang sekaligus. Kalau aku tidak bisa, apa kau bisa? Lihatlah siapa dirimu. Aku tidak memukulmu. Itu untuk menunjukkan hormat kepada keluarga saya, Chuyun. Seharusnya Chuyun tidak mengingat kejadian sebelumnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia berhasil lolos dari tangan Zhao. Tapi bagaimanapun juga, penghargaan ini tidak boleh direbut oleh si sampah Sui. Aku harus berhasil merebutnya. Chuyun, kita sebaiknya pergi dulu saja. Kamu dan aku sama-sama terluka. Tidak perlu membuang waktu dengan orang seperti itu. Xie Ziqiang. Kamu berbohong tanpa merasa malu atau berdosa. Kamu. Cukup. Sui. Apa serunya terus bertengkar? Aku datang jauh-jauh untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu percaya dia, bukan aku, kan? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apakah kamu mampu membebaskanku dari belenggu keluarga Zhao? Sudahlah. Kamu percaya atau tidak terserah. Tidak masalah. Aku. Chuyun. Lihatlah orang seperti dia. Mengambil pujian orang lain seolah miliknya sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Kamu beruntung sudah putus dengan orang seperti itu.
Kalau tidak, pasti banyak hari-hari sulit menantimu. Xie Xiao. Aku masih merasa kurang enak badan. Mari kita pulang dulu. Baik, aku antar kamu. Berkat kebaikan menyelamatkan nyawaku kali ini. Li Chuyun akan jatuh ke tanganku cepat atau lambat. Su Yi. Kamu cuma bisa menatap dengan mata anjingmu itu. Ayo pergi. Presiden. Kamu bilang orang penting itu. Benarkah akan ada di sini malam ini? Aku sudah tanya Tuan Ju. Dia sendiri yang bilang ke saya. Tuan akan beristirahat di sini malam ini. Tapi Presiden. Sudah sangat larut malam seperti ini. Apakah Tuan Ju itu mungkin salah paham ya? Dan juga, apakah kita seperti ini akan mengganggu istirahat Tuan? Masuk akal. Karena kita sudah tahu alamat sementara Tuan. Mari kita pulang dulu. Datang lagi lain waktu. Ayo kita pergi. Wah, istriku memang sangat gigih ya. Ju Ziyuan. Besok atas namaku. Telepon Feng Shui ya. Katakan soal pertemuan puncak itu. Aku tidak akan menuntut lagi. Begitu sudah cukup kan? Apa? Benarkah, Tuan Ju? Benar, Nona Feng. Anda tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih, Tuan Ju. Terima kasih kepada Anda. Sekarang ikut saya keluar sebentar. Iya. Pak Feng, bukankah masalah itu sudah selesai? Kita masih datang ke sini untuk apa ya? Kalau bukan karena orang dewasa yang membantu keluarga Feng kita melewati kesulitan ini, pasti kawasan bisnis pedalaman kita sudah lama kosong dan ditinggalkan. Aku pasti akan mengucapkan terima kasih langsung padanya. Su Yi. Sayang. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Su Yi, kamu. Kenapa kamu ada di sini lagi? Jangan bilang. Kamu menginap di sini semalam, kan? Oh, aku memang tidur di sini semalam. Su Yi, kamu benar-benar pengecut seperti tikus. Jangan-jangan kamu takut dimarahi orang penting. Ketakutan sampai tidak tidur semalaman. Berdiam di sini, menunggu pengampunan dari Tuan. Tidak juga. Aku tidur dengan nyenyak. Takut itu cuma takut saja. Apa yang harus dipermainkan? Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Bos kami sudah mendapatkan pengampunan dari orang dewasa. Selain itu, keluarga Zhao juga setuju untuk tidak menindaklanjuti masalah ini. Untuk Sui, Tuan memang sudah memaafkan kesalahan kami kemarin. Kalau begitu, kalian datang ke sini untuk apa? Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Orang bodoh ini. Apa dia benar-benar berdiri di angin laut sepanjang malam? Jangan-jangan kamu yang berjongkok di sini semalam. Orang dewasa yang benar-benar peduli pada grup Feng kita. Pasti merasa kasihan, kan? Sayang. Apa kamu mau perhatian sama aku? Siapa yang mau perhatian sama kamu? Mulutmu licin sekali. Aku tahu kok. Kamu jadi malu karena ada orang lain di sini. Tenang saja, perhatianmu sudah aku terima. Aku berbeda dengan Li Chuyun. Tidak akan meminta kamu melakukan apapun. Tapi aku juga tidak ingin. Suamiku secara resmi. Menganggur sepanjang hari. Boros kerja dan tidak produktif. Begini saja. Besok kamu datang ke perusahaan kami untuk bekerja. Sebagai petugas keamanan. Bagaimana? Kamu masih keberatan? Petugas keamanan di perusahaan kami. Semua mulai dari lulusan sarjana. Gaji bulanan 10.000. Kamu masih belum menghargainya. Ini adalah keberuntungan yang kamu peroleh dari 8 generasi. Apa? Kamu sudah sampai Beihai begitu cepat? Baik. Bos besar, ada apa? Aku pergi keluar sebentar dengan Sui. Kamu ke kantor dulu. Iya. Ada teman aku yang baru pulang dari luar negeri. Kalau kamu gak ada kegiatan, temani aku jalan sebentar ya. Oke. Kalau begitu, aku si penjaga kecil ini. Hari ini resmi mulai bekerja. Iya. Ayo pergi. Xie Xiao. Berkat bantuanmu, kau selamatkan Chuyun. Kalau tidak, akibatnya bisa sangat buruk. Chuyun. Kamu. Hatimu pasti tertutup lemak babi. Apa sih yang bagus dari Sui itu? Sampai kamu mau ambil risiko sebesar itu, pergi ke keluarga Zhao. Ibu, Sui sebelumnya baik pada kita. Hanya suka membual saja, tapi tidak sampai mempertaruhkan nyawa juga. Chuyun, kamu tidak paham situasi ini. Kamu akan dibuatnya celaka. Sui, teman saya ini adalah putri besar keluarga Song. Dia berbeda dari kita. Sejak kecil sudah suka bermain pedang dan berlatih seni bela diri. Berharap berkembang di Gold Coast. Sekarang katanya sudah bergabung di bawah kekuasaan grup Junlin. Dia belak-belakan dan terus terang. Dia juga tidak tahu bahwa kita menikah palsu. Dia sangat tidak puas dengan pernikahan kita. Jangan bicara sebentar. Takut menimbulkan konflik. Kalau dia ngomong marah-marah, kamu jangan digubris. Aku yang akan menyelesaikannya. Oke. Asal dia nggak ganggu aku. Aku nggak masalah. Orang-orang dari kekuatan di bawah grup Junlin. Menarik. Shi di sini. Lama tak jumpa.
Shuya. Dia itu adalah Sui yang kamu maksud. Benar, dia memang Sui. Kamu berhasil mendekati Shuya dari keluarga kami. Kemampuanmu cukup hebat ya. Song Shi. Shuya, apa aku salah bicara? Sebelumnya banyak putra dari keluarga besar yang ingin bersamamu, tapi kamu tidak setuju. Kenapa kamu bisa suka padanya? Dia juga harus lihat cermin. Lihat apa yang membuatnya pantas untukmu. Shi, jangan bicara seperti itu. Sui sebenarnya tidak seburuk itu. Dia adalah orang yang membantu saya menghasilkan 100 miliar untuk grup Feng. Dari grup Feng. Ayolah, aku tidak percaya itu. Shuya, kamu terlalu hijau dalam urusan cinta. Makanya dia bisa memanfaatkan kelemahanmu. Sui, kamu bahkan tidak bisa menghadapi keraguan. Kamu selalu butuh Shuya untuk membantumu keluar dari masalah. Apa kamu masih bisa disebut pria? Apa ciri-ciri pria seperti aku? Belum cukup jelas. Mau merasakannya sendiri. Shi di sini. Lama tidak bertemu. Shuya. Dia adalah Sui yang kamu maksud. Ya, dia memang Sui. Kamu berhasil mendekati Shuya dari keluarga kami. Kamu cukup hebat juga. Song Shi. Shuya, apa aku salah bicara? Sebelumnya banyak putra dari keluarga berpengaruh. Ingin bersamamu tapi kamu tidak setuju. Kenapa bisa suka dia? Dia juga nggak lihat cermin. Lihat mana yang pantas buat kamu. Shi, jangan ngomong begitu. Sui sebenarnya nggak seburuk itu. Dia orang yang bantu grup Feng. Menghasilkan ratusan miliar. Ah, aku nggak percaya deh. Shuya, kamu memang terlalu polos dalam urusan cinta. Makanya dia bisa memanfaatkan kesempatan itu. Sui, kamu bahkan butuh Shuya untuk membelamu. Saat menghadapi keraguan orang lain. Apa kamu masih bisa disebut pria? Apa ciri-ciri seorang pria? Masih belum jelas. Kau ingin merasakannya sendiri. Kau. Jangan kira kau hebat hanya karena kau dekat dengan keluarga Feng. Itu tidak berarti apa-apa. Di belakangku, ada kekuatan di bawah grup Junlin. Hei, Shi, tenang dulu. Sui. Kamu tahu bahwa Shi punya temperamen keras. Kamu malah membuatnya marah. Lupakan saja. Kalau kamu bilang aku bukan pria sejati, lalu menurutmu apa yang dianggap? Pria sejati di dalam hatimu. Di dunia ini. Hanya ada satu orang yang membuatku menganggapnya pria sejati, yaitu pemimpin grup Junlin. Pemimpin yang sangat berbakat, dengan kekuatan sendiri, memimpin grup Junlin, berdiri kokoh di puncak dunia. Bisa dibilang pria sejati. Kamu ngomong siapa? Aku ngomong tentang tuan dari grup Junlin. Jangan-jangan kamu bahkan gak tahu siapa tuannya. Tapi kalau dipikir-pikir memang benar juga. Kamu yang cuma tukang angkat batu, gimana bisa tahu? Gelar tuan itu. Shi. Kapan kamu mulai melihat orang seperti ini? Kamu merasa kasihan padanya? Saya tidak. Kalau begitu, bagus. Shuya. Kamu cepat cari waktu. Cerai dengannya saja. Tentang keluargamu di sana. Kalau mereka berani memaksa kamu menikah, aku akan bicara mewakilimu. Dan kamu juga. Lebih baik kamu sadar diri. Lebih cepat tinggalkan keluarga Shuya kami. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah padamu. Sudah, Shi, urusi urusanmu sendiri, aku akan tangani sendiri. Kamu tenang saja. Sui. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Aku rasa apa yang dia katakan masuk akal. Bagaimanapun juga di dunia ini, hanya orang dewasa yang bisa disebut pria sejati. Sepertinya Nona Shi. Dia sangat menyukai tuan dari grup Junlin. Kesan dia terhadapmu pasti sangat baik, kan, kamu? Meski aku selalu memikirkan sosok tuan, namun sosok seperti tuan bukan orang yang bisa kita temui dengan mudah. Itu. Shi, kamu lapar ya? Ayo kita makan. Kakak. Pembunuh sudah aku awasi. Bantu aku lihat-lihat. Ling Hu Chong. Peringkat 10 pembunuh terbaik di dunia. Memiliki kitab suci. Pernah menaklukkan para jagoan. Dari berbagai kekuatan besar di Huashan. Hahaha. Baik. Dia saja, si tukang angkut batu dari proyek itu. Sudah membuang banyak waktu kita. Kali ini aku harus membinasakannya. Biarkan dia bergerak. Baik. Sui. Tunggu aku di jamuan rumah. Naik ke belakang layar grup Junlin. Kau hanya bisa menjadi mainanku. Sehi. Kamu juga mau ikut pesta keluarga Junlin? Iya. Itu adalah orang yang berada di puncak dunia bisnis. Memegang pantai emas. Seorang misterius yang bisa membuat orang merasa seperti miliaran dalam sekejap. Shuya. Bukankah kamu penasaran dengan penampilan orang yang sedang populer itu? Penasaran. Justru karena ada orang dewasa, Yunzhou bisa berdiri tegak di tanah ini. Menguasai satu wilayah, itu sudah pasti. Dahuo adalah satu-satunya idola dalam hidupku. Belum lagi grup Junlin. Sudah mendanai banyak industri, menyediakan berapa banyak lapangan kerja. Bicara saja tentang PDB dunia. Berapa banyak yang disumbangkan oleh grup Junlin? Kenapa kamu tertawa? Tidak ada apa-apa. Aku kira. Dia adalah anak emas dari kekuatan besar. Ternyata kamu. Biarkan aku membunuh orang yang tak berharga ini.
Kamu tahu tidak? Siapa aku? Ling Huchong. Kamu adalah Ling Huchong. Bukan Ling Huchong. Lebih baik kamu bersikap jujur. Gadis kecil ini bisa memberimu bayaran besar ini. Hanya itu yang bisa mengembalikan bayaran besar ini. Baik. Kalau begitu kamu harus menyaksikan pertunjukan Ling Huchongku dengan baik. Maksudmu apa? Sangat sederhana. Aku memang orang dewasa. Apa? Kamu bilang kamu orang dewasa. Benar. Kamu besar, tapi kepala kamu mana? Pamer juga ada batasnya. Ci. Maaf ya, dia biasanya juga cukup serius. Tapi entah kenapa hari ini, sama sekali tidak tahu diri. Lain kali ya, jangan sembarangan bercanda tentang orang itu. Hanya bercanda kok, kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Sepertinya orang itu memiliki posisi yang sangat tinggi di hatimu. Bukan hanya sangat tinggi, orang itu memiliki posisi. Itu tidak bisa digoyahkan. Di pesta keluarga, wanita ini menyadari, orang yang selalu dia kagumi. Ternyata pria manja yang dia remehkan. Pasti akan membuat dagunya terjatuh karena kaget. Aku benar-benar menantikan hari pesta keluarga itu. Shi, jangan marah ya. Dia cuma bercanda. Kali ini tidak akan begitu lagi. Itu jauh lebih baik. Oh, by the way, Shuya, kamu sebelumnya bilang Lord Junlin tinggal di pusat bisnis pesisir. Sebuah rumah pemandangan laut di tepi pantai. Benarkah? Baiklah. Nanti kita akan pergi lihat sendiri. Seperti apa sebenarnya orang itu. Tinggal di Golden Coast tapi malah tidak di sana. Kenapa malah tinggal di apartemen dengan pemandangan laut dekat pusat bisnis pesisir? Kemungkinan besar itu palsu. Anakku. Aku sudah tahu tentang cincin Royal Hairui itu. Cincin Royal Hairui adalah hadiah dari ayah. Untuk Feng Shuya. Itu milikmu. Aduh. Xie Xiao, kamu juga di sini ya? Anakku, memang Xie Xiao yang membelikanmu cincin. Tapi cincin Royal Hairui itu dibeli oleh Tuan Junlin. Dan diserahkan kepada anak buah Tuan Ju, untuk diberikan kepadamu. Namun Tuan Xie mendapat tugas dari orang lain, sementara itu diberikan kepada Feng Shuya. Tuan. Tapi aku dan Tuan Junlin tidak ada hubungan. Kenapa dia memberikannya padaku? Siapa yang tahu? Mungkin Tuan itu memperhatikan kamu yang diam-diam menyukainya. Tapi, ada orang yang menghalangi. Ini yang membuat si kecil yang manis, Feng Shuya, mengambilnya. Aduh, anak perempuan, lupakan dulu apakah orang dewasa itu benar atau tidak. Aku dengar dia akhir-akhir ini menginap sementara di rumah pantai dengan pemandangan laut di kawasan bisnis pesisir. Nah, kita mau tidak pergi ke sana untuk bertemu? Mungkin ada kabar baik. Bukankah kita akan mendapatkan keuntungan? Chu Yun, aku rasa kita harus pergi bertemu. Xie Xiao, kamu sudah mendengar semuanya. Bibi. Kalau begitu, menurutmu, Tuan Junlin akan rela tinggal di kota kecil seperti Beihai ini, dan bahkan mengirim cincin kepada keluarga kecil seperti kami. Kalau begitu, kalian sebaiknya pergi bertemu langsung. Kalau begitu, begitu saja. Kalian juga bisa lebih memahami kebenaran dari semuanya. Ting, bahkan Zhao Xiao, juga sulit bertemu dengan tokoh besar dari grup Junlin, yang misterius. Hanya dengan orang-orang ini, mereka masih bermimpi bisa bertemu dengan orang besar. Benar-benar hayalan yang tidak masuk akal. Xie Xiao, kamu tidak marah. Itu benar-benar bagus. Chuyun, kalau begitu kita langsung ke sana saja. Baik. Shuya. Orang penting yang kamu maksud adalah Ju Jia di tempat seperti ini. Kalau aku tidak salah, di sekitar sini. Itu adalah kawasan bisnis pesisir milik keluarga Zhao. Kawasan bisnis di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan Gold Coast, sangat berbeda jauh. Bagaimana mungkin dia adalah orang besar di balik grup Junlin? Dari kata-katamu, sepertinya harus tinggal di Gold Coast. Hanya orang besar yang bisa disebut begitu. Melihat orang dari materi memang agak tidak baik. Tapi seorang tokoh besar yang sejati, lingkungan tempat dia berada, tentunya juga merupakan yang terbaik. Shuya, aku dengar. Pusat keuangan paling maju di Yunzhou adalah di Pantai Emas. Pusat keuangan dunia Junlin. Mengapa Anda tidak tinggal di sana, Tuan Shi? Belakangan ini Tuan sering berada di kawasan bisnis pesisir. Mungkin utamanya karena KTT Junlin beberapa hari yang lalu. Bukan karena tidak ingin kembali ke Gold Coast. Oh, begitu ya. Chu Yun ah. Kabar terakhir yang aku dengar. Orang penting itu tinggal di sini. Nanti kamu harus tampil baik ya. Suyi. Suyi, kenapa kamu ada di sini? Li Chuyun. Suyi. Chuyun di rumahku kemanapun pergi. Kamu ikut saja. Kenapa kamu seperti plester luka anjing? Tak bisa dilepaskan. Suyi. Lebih baik kamu pasrah saja. Chuyun di rumahku tidak akan kembali padamu. Cepat pergi dari sini. Kalau kamu mengganggu Chuyun, pertemuan dengan orang penting, aku akan buat kamu menyesal. Mama, kamu baik-baik saja. Aku sudah membiarkan kalian pergi sebelumnya. Tapi kalian malah tidak belajar dari itu. Suyi.
Hanya bersembunyi di belakang wanita saja. Apakah kamu masih dianggap pria? Kamu bilang Lee Chuyun harus bertemu dengan tokoh besar itu. Apa salahnya? Kamu iri hati. Cemburu. Suyi. Kamu hanyalah seorang cudang dari keluargaku, Chuyun Rui. Sampah yang keluar rumah saja tidak bisa. Kamu sama sekali tidak berhak cemburu. Kamu tahu siapa orang penting itu? Omong kosong. Kalau tidak tahu, bagaimana bisa bertemu? Kamu kira semua orang di dunia ini sama tidak bergunanya seperti kamu? Ya, apalagi cincin Royal Hairui itu. Sebenarnya milik Chuyun dari keluarga kami. Apa? Kamu bilang cincin ini diberikan oleh orang tua kepadamu. Tentu saja. Feng Shuya. Jangan kira sekarang kamu adalah bos Feng. Asalkan anak perempuan saya menikah dengan orang penting itu, pasti lebih hebat darimu. Kamu apa lucu-lucuan? Apa maksud tawamu? Kamu bilang orang penting itu mau bertemu kalian. Lalu bilang akan memberikan cincin itu kepada Lee Chuyun. Aku kok nggak tahu soal ini. Ngapain urusanku? Karena aku adalah orang penting itu. Kamu bilang kamu cuma menyebut grup Junlin. Orang penting di baliknya. Benar. Baiklah, Suyi. Jangan bicara sembarangan lagi. Istri, percayalah padaku. Baiklah, kamu pulang dulu saja. Ini tempat tinggal orang penting. Kita berisik di sini. Kalau sampai membuatnya marah, tidak akan berakhir baik. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Barang tak berguna. Hanya bisa membual. Anakku. Untung kamu tidak menikah dengan orang tak berguna itu. Hanya orang yang buta hati, yang akan menganggap dia sebagai harta karun. Apakah Sui benar-benar harta karun? Aku tahu itu dalam hatiku. Tapi keluargamu, keluarga Li, pasti bukan. Kamu. Shuya. Lalu apa istimewanya Sui? Bahkan tidak sebanding 1% dari orang dewasa. Kalau begitu, cerai saja dari Sui, menikah dengan orang dewasa. Bahkan aku pun ingin menikah dengannya. Shi, apa yang kamu katakan? Sayang sekali, dewasa. Bagaimana mungkin dia menyukai kami yang kecil ini? Song Shi benar-benar ingin memisahkan aku dan Sui. Tidak bisa. Aku harus bicara. Kalau tidak, nanti dia benar-benar merusak semuanya. Rumah pemandangan laut di kawasan perdagangan pantai ini benar-benar membuatku, Ling Huchong, sulit ditemukan. Ling Huchong, yang dipimpin oleh pembunuh terbesar di dunia. Sekarang kamu sedang diburu di mana-mana, dan masih berani muncul. Oh, kenal aku. Apa yang aku tak berani lakukan? Aduh, ini Suyi ya, menyakiti orang yang seharusnya tidak disakiti. Katakan, Suyi di mana? Kamu Ling Huchong, bukan Ling Huchong. Apakah itu wanita cantik? Sama sekali tidak berhenti bicara sepertimu. Tunggu sebentar ya. Setelah aku membunuh Suyi, aku akan perlahan menikmati kalian. Aku. Sudah lama sekali aku merasa haus. Katakan. Di mana Suyi? Apa kamu layak disebut apa? Berani menghina kami. Si, kamu baik-baik saja. Wah, harum banget. Tapi, gadis kecil, kamu sama sekali bukan lawanku. Orang lain di mana? Kalau Suyi, sudah lama kabur. Apa? Pergi. Iya. Tuan. Aku tahu aku salah. Aku tidak mengenali orang besar. Tolong lepaskan aku. Hanya orang seperti ini yang bisa membunuh pembunuh. Pastinya dari surga kita. Perisai pelindung, Jenderal Besar Iron Guard. Di rumah ini pasti orang besar. Bawahan hormat, menyambut Tuan Jenderal. Ini bukan Suyi di konferensi puncak. Pengawal besi Jun yang disewa. Junlin Taiwei. Shuya. Apa yang kamu lakukan, Yang? Tuan. Anda sebelumnya menyelamatkan saya dari grup Feng. Sekarang juga menyelamatkan kami. Saya sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih padamu. Istriku memang benar-benar tahu berterima kasih. Kalau begitu, aku akan menemani dia bermain. Kalau memang untuk berterima kasih, kau mau bagaimana cara berterima kasih padaku? Aku rela memberikan sebagian besar saham grup Feng. Terima kasih atas pertolonganmu. Kamu pikir, apakah aku orang yang kekurangan uang? Tuan Shuya, bukan maksudku begitu. Tuan, aku punya satu cara, agar Shuya bisa menunjukkan rasa terima kasihnya padamu. Apa caranya? Aku dengar Tuan Junlin belum menikah. Kalau Anda tidak keberatan, bagaimana kalau Shuya tinggal di sisi Anda? Melayani Anda. Astaga, Song Shi benar-benar lugas. Sampai-sampai menjual temannya sendiri. Shi, kamu ngomong apa sih? Aku dan Suyi sudah menikah. Aku nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Betul. Orang dewasa itu milik putriku. Kalau yang melayani juga putriku yang melayani. Shuya. Aku sudah bilang sama kamu, si bodoh Suyi, sama sekali tidak pantas denganmu. Kalau kamu bisa melayani orang dewasa, ini akan menjadi hal baik untukmu dan keluarga Feng. Ini adalah hal baik. Percayalah padaku, aku temanmu. Aku tidak akan menyakitimu. Kalau bukan karena aku merasa tidak pantas melayani yang mulia, aku pasti sudah mengusulkan diriku. Adapun kalian, aku bahkan tidak pantas mendapatkan yang mulia. Kalian malah lebih tidak pantas lagi. Yang mulia, tolong pertimbangkan saran saya.
Yang mulia, pilihlah putri saya. Putri saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Saya bahkan sudah menyiapkan pakaiannya. Sudah selesai. Diam. Jangan berisik lagi. Saya tidak ingin merebut istri orang. Saya hanya ingin mengelola grup Junlin dengan baik. Tuan Xie. Saya berbicara dari hati nurani. Anda benar-benar luar biasa. Mengenai Li Chuyun, tidak perlu dipikirkan lagi. Lalu Nona Zhao. Dia bukan tipe yang saya suka. Saya datang hanya untuk memilih orang berbakat. Tuan, saya mohon satu hal dari Anda. Apa yang bisa Shuyan minta dariku? Katakan. Pesta keluarga akan segera diadakan. Keluarga Feng kami juga ingin ikut. Bisakah beri beberapa undangan? Hei, Tuan. Aku juga mau. Baik. Kalian semua pergi ikut jamuan keluarga saja. Bangkitlah. Terima kasih, Tuan. Berikan kepada mereka. Ya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kalian pulang dulu saja. Jangan ganggu aku. Ya. Sangat bagus. Sudah punya undangan. Sui akhirnya menyampaikan sesuatu ke keluarga Zhao. Apa? Kamu bertanya kepada orang dewasa untuk undangan. Hanya untuk Sui itu saja. Shi. Benar-benar orang yang terlalu memikirkan cinta. Hei Shi. Sui bertaruh dengan keluarga Zhao. Pada akhirnya juga demi aku. Aku tidak bisa membiarkannya terluka. Apalagi, kali ini bukan. Juga mendapatkan kesempatan langka untuk menghadiri jamuan keluarga. Pada akhirnya. Ini juga bisa dibilang hasil tanpa usaha. Jadi jangan marah ya. Sayang sekali. Kali ini tidak bisa melihat wajah asli Tuan. Wajah asli Tuan. Mungkin dia hanya seorang pria tua berusia 40 atau 50 tahun. Shuya. Jamuan keluarga akan segera dimulai. Orang dewasa pasti akan muncul. Nanti kita bisa melihatnya. Tapi, kamu begitu peduli pada Sui. Bahkan sampai untuknya. Minta tolong pada orang dewasa. Aku belum pernah melihat kamu begitu peduli dengan seorang pria. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Istriku tentu saja menyukaiku. Kamu keberatan? Ya. Sui. Belum pulang lagi ya? Sayang, aku menunggu untuk pulang bersamamu. Sui, jangan sombong. Aku tetap pada pendapatku. Kamu sama sekali tidak pantas dengan Shuya kita. Menganggap diri sendiri dengan sia-sia. Akhirnya hanya akan memalukan diri sendiri. Aku sarankan kamu. Lebih baik berhati-hati. Shi. Segera tinggalkan Shuya di rumah kami. Istri yang begitu baik. Aku benar-benar tidak rela. Kamu. Hei. Baik, kita segera kembali. Sui. Ibu kita pasti akan kembali sekarang. Baik. Ayo kita pergi. Kamu bajingan. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa sombong. Chuyun. Tolong ikatkan di tangan. Acara keluarga kali ini harus berpakaian cantik dan menawan. Aku yakin Tuan akan terpikat padamu. Ibu, Sui. Pesta keluarga segera diadakan. Aku sudah minta kamu bawa undangan. Kenapa kamu belum membawanya? Kamu buru-buru kembali. Hanya karena hal kecil ini. Hal kecil. Sui. Aku lihat kamu memang tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kamu malah menganggap undangan makan malam keluarga sebagai hal sepele. Padahal dulu kamu di depan semua orang berani mengaku. Aku tidak memaksa kamu, loh. Kenapa? Sekarang kamu menyesal ya? Undangan pesta keluarga. Tapi ini menyangkut masa depan keluarga Feng kita. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, katakan saja terus terang. Kepala keluarga Feng, masalah barang di kawasan bisnis. Sudah saya tangani. Tuan Feng, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Harus juga memikirkan perusahaan, kan? Bahkan jika ayahmu tidak mampu. Bukankah Zhao Xiao juga pilihan lain? Shuya adalah istri saya. Menikah dengan siapa? Hanya saya yang bisa memutuskan. Mama, Sui sudah menerima undangan. Dan kami sudah berbicara baik-baik dengan keluarga Zhao. Saya rasa mereka tidak akan menyulitkan Sui lagi. Hanya dengan dia bisa mendapatkan undangan. Sui, kamu anggap aku gampang ditipu, ya? Ngapain ngibulin orang dengan beberapa undangan palsu? Aku lihat keluarga Zhao, kamu memang sulit diajak bicara. Aku nasihatimu. Lebih baik segera pergi dari Shuya. Jauh-jauh saja pergi. Pak Feng, apa kurangnya Zhao Xiao? Benar. Di kawasan bisnis pesisir, memang tidak sebanding dengan Gold Coast, tapi dibandingkan dengan kawasan bisnis daratan milik keluarga Feng kami, jelas jauh lebih baik. Bagaimana kalian bisa yakin kalau ini barang palsu? Tentu saja itu barang palsu. Undangan jamuan keluarga Junlin bisa dibilang sangat sulit didapatkan. Di Beihai, hanya keluarga Zhao yang mendapatkan satu undangan. Kamu bawa keluar begitu banyak undangan. Katakan padaku ini bukan barang palsu. Sui, apakah kamu benar-benar mengira undangan pesta keluarga ini semurah itu? Sui
Sebaiknya kamu jangan sampai terlambat. Anak kami, Shuya, pergi saja. Kalau aku bilang tidak. Kamu. Ibu. Undangan itu benar-benar diberikan langsung oleh orang dewasa. Tidak mungkin palsu. Diberikan langsung oleh orang dewasa. Feng Shuya. Aku rasa kamu terlalu lama bersama Sui. Sampai-sampai berbohong tanpa persiapan. Orang penting mana mungkin menemui kamu sendiri. Meski aku tidak melihatnya langsung, tapi benar dia yang memberikannya sendiri padaku, yang tinggal di kawasan bisnis pesisir, rumah dengan pemandangan laut itu. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa pergi bersama. Shuya. Kamu bilang orang dewasa tinggal di pusat bisnis pesisir. Bukankah itu omong kosong? Rumah dengan pemandangan laut di pusat bisnis pesisir. Memang mahal. Tapi jaraknya jauh dari status orang dewasa. Masih jauh sekali. Kamu bilang orang dewasa tidak mungkin tinggal di sana. Kamu beritahu aku. Katakan saja terus terang. Bagaimana supaya kamu percaya? Aku sudah dapat undangan. Membiarkan orang dari grup Junlin mengantarkan undangan itu sendiri. Ke sini. Dia si kecil yang lucu ini. Kamu bisa melakukannya. Mudah saja. Kenapa lagi dia mulai berakting? Ya Tuhan. Segera kirimkan undangan. Kemal Feng. Sui. Apakah kamu benar-benar sudah siap? Kamu benar-benar tidak tahu malu? Ya, bawa orang itu. Keluar dari sini. Undangan makan malam keluarga sudah siap. Silakan masuk. Aduh, Tuan Ju. Tuan Ju, selamat datang. Kami dari kawasan perdagangan pedalaman. Mohon maaf atas sambutan yang kurang hangat. Mohon maaf, Tuan Ju. Kepala keluarga Feng. Tata krama yang formal ini. Bisa kita lewatkan saja. Kali ini aku datang, karena ada urusan penting. Orang tua kami memerintahkan saya untuk mengantarkan undangan jamuan keluarga ke keluarga Feng, dan juga memohon agar tuan keluarga Feng menerimanya. Ini. Tuan keluarga Feng. Oh. Tuan Ju. Yang tadi kamu katakan, undangan ini adalah dari orang dewasa. Secara khusus dikirimkan kepada kamu. Keluarga Feng kami juga mendapatkan kehormatan seperti ini. Benar. Sui baru saja menelepon. Lalu Tuan Ju mengirimkan undangan ini. Ini. Lihatlah. Aku bilangkan. Hanya sebuah undangan kecil. Aku bisa terima. Tuan Ju tadi sudah bilang. Undangan ini karena Tuan yang mengirimkannya. Jangan sok perhatian sendiri di situ. Tuan Ju. Benarkah begitu? Iya. Undangan ini sengaja saya kirim karena Tuan. Saya yang mengirimnya. Nona Feng. Kami sudah lama menduga. Anda akan membawa pulang undangan. Tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi orang lain. Jadi aku mengantarkan undangan ini lagi. Tuan bahkan tahu hal ini. Tentu saja. Orang penting itu sangat mahir. Sangat cermat dalam perhitungan. Hal-hal ini baginya. Pasti hanya perkara kecil. Terima kasih, Tuan Ju. Sama-sama. Karena undangannya sudah saya antar. Saya pamit dulu. Hati-hati jalan, Tuan Ju. Hati-hati. Sui. Kamu tadi juga dengar, kan? Soal undangan ini sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Justru Shuya. Apakah kamu benar-benar kenal orang penting? Pak Feng. Anda punya hubungan seperti itu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Undangan ini sekarang. Pasti asli, kan? Dari Tuan Ju sendiri yang mengirimnya. Tentu saja asli. Hanya saja ini tidak ada hubungannya denganmu. Untuk kebahagiaan putriku. Lebih baik kamu melepaskannya lebih awal. Putriku akan menikah dengan pemuda kaya dan berpengaruh. Bahkan jika tidak bisa mendekati orang yang berkuasa. Setidaknya harus sepadan. Tuan Feng. Karena Tuan Feng memiliki hubungan dengan orang berpengaruh. Mengapa dia tidak mencoba lagi? Seberapa berharga undangan jamuan keluarga ini? Bisa dibayangkan. Orang dewasa bahkan mengirim orang untuk memberimu. Bukti. Orang dewasa masih punya sedikit rasa suka padamu. Ya, Tuan Feng. Kalau kamu bisa menunjukkan kemampuanmu di pesta keluarga, dan menarik perhatian orang dewasa, agar mereka senang padamu, maka keluarga Feng kita, kenapa harus khawatir kalah dari keluarga Zhao? Ibu. Burung dapeng sekali terbang dengan angin. Kebangkitan keluarga Feng sudah di depan mata. Hahaha. Shuya. Karena Tuan sangat menyukaimu. Kamu harus berperilaku baik. Berjuanglah untuk menikahinya. Ibu. Adapun Sui. Jika kamu benar-benar mencintai Shuya, dan berharap dia bahagia, maka jangan sampai menghambatnya. Aku tidak akan menikah dengan orang dewasa. Itu bukan keputusanmu. Orang dewasa mau memperhatikanmu itu kehormatanmu. Tidak mau menikah pun harus menikah. Yang menguntungkan diri sendiri juga menguntungkan orang lain. Kenapa kamu tidak mau melakukannya?
Apa kamu tidak ingin mencari pria yang berdiri di puncak, yang bisa menggerakkan angin dan hujan untukmu? Ibu, kalau kamu terus seperti ini, kamu, Pak Feng mau menikah dengan orang itu. Kamu tidak keberatan, kan? Shuya adalah putri kesayangan langit. Orang itu bahkan seperti dewa yang turun ke bumi. Pasangan yang serasi. Tentu saja aku tidak keberatan. Kamu bilang apa? Shuya, dia tidak pantas untukmu. Aduh. Aku bilang, menjadikan istrimu. Menikah dengan orang dewasa. Aku mendengar. Kamu mendengar dan kamu tidak keberatan. Apa aku bisa punya keberatan? Biasanya. Kamu gak pernah sana ini. Aku kira kamu cukup keras kepala. Begitu dengar nama orang dewasa, langsung ketakutan, kan? Aku lihat kamu cuma pengecut. Bahkan istrimu sendiri bisa kamu serahkan begitu saja. Tuan Feng, kamu sudah lihat dengan jelas, kan? Ini adalah pria yang kamu pilih. Sudahlah. Sui hanyalah suami palsu yang aku sewa dengan uang. Dia sama sekali tidak bisa bersaing dengan orang dewasa. Takut mati dan takut mati adalah hal yang wajar. Sayang. Percayalah padaku. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Sudahlah. Urusan aku tidak perlu kamu pedulikan. Pergilah. Shuya, aku. Tidak dengar dengan jelas. Pak Direktur Feng menyuruhmu pergi. Cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. Sayang. Di pesta keluarga Junlin besok, kamu akan tahu kebenarannya. Ibu. Aku akan datang ke pesta besok. Tapi aku pasti tidak akan menikah dengan Tairen. Nanti saja urusannya. HMPH, asal ikut acara keluarga. Kalau begitu nanti bagaimana? Terserah kamu yang memutuskan. Ayo mua-mua. Sudah selesai. Nanti malam aku kirim 50.000 ke kamu. Kakak. Kamu sedang apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Ada apa denganmu? Si kecil datang melapor. Katanya Ling Hu Chong sudah meninggal. Apa? Ling Hu Chong sudah meninggal. Bukankah dia bilang dia pembunuh top 10 dunia? Sepertinya dia masuk tanpa izin ke kediaman Tuan misterius di Junlin. Lalu membuat Tuan marah. Lalu dijatuhkan oleh pengawal besi Junlin dengan satu tamparan hingga hancur berkeping-keping. Tuan. Apakah orang dewasa itu sudah kembali ke kota Beihai? Aku juga tidak tahu dia apa salahnya. Orang dewasa itu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah aku terus mencari orang untuk mengatasi Sui? Tunggu dulu tentang hal itu. Pesta keluarga akan segera berlangsung. Setelah pesta keluarga, kita bicarakan lagi. Tidak terlambat. Ganti baju dan ikut aku sebentar. Oh. Chuyun. Gaun ini sangat cocok untukmu. Kalau kamu pakai ini ke pesta keluarga, aku yakin bisa menarik perhatian semua pria. Aku tidak percaya. Orang dewasa itu tidak akan jatuh di bawah rok grenadamu, asalkan dia pria. Pasti tidak bisa mengalihkan pandangan. Ibu, kau bilang orang dewasa itu, benarkah dia suka padaku? Tentu saja. Kamu begitu cantik. Kalau dia tidak suka kamu, kecuali dia buta. Sui, kenapa kamu lagi? Kamu itu seperti plester. Kemanapun aku pergi, kamu ikut terus. Tidak bisa lepas juga. Kau kira aku ingin bertemu denganmu? Sui, barusan kau keluar dari area bisnis pedalaman keluarga Feng, kan? Iya, ada masalah. Area bisnis pedalaman itu, dibandingkan dengan area bisnis pesisir keluarga Zhao, tidak ada tandingannya. Pakaian tidak sebagus di kawasan bisnis pesisir. Tidak ada masalah apapun. Aku hanya berniat baik. Ingin mengingatkanmu sedikit. Mengingatkan apa? Meskipun keluarga Feng sudah menerima undangan, tapi jamuan keluarga besok, kamu sebaiknya tidak pergi. Aku tidak akan pergi. Kenapa? Sui, kamu benar-benar tidak mengerti. Kamu sudah membuat keluarga Zhao marah. Besok keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kalau kamu pergi, EVA 636 itu hanya akan menjadi jalan menuju kematian. Yaitu, kalau aku jadi kamu, aku tetap utamakan keselamatan. Besok mungkin hari besar. Untuk Chuyun dan orang tuaku. Tentu aku tak mau kamu merusak suasana. Aku tidak peduli apa niatmu. Mengingatkanku. Tapi aku harus pergi ke pesta besok. Aku harus pergi. Kenapa? Sangat sederhana. Tanpaku, pesta itu tidak akan bisa dimulai. Hahaha. Aduh, Sui. Kenapa setiap kali bertemu denganmu, kamu selalu bercerita lelucon? Padahal tanpa kamu pesta tak bisa dimulai. Kamu kira kamu siapa? Tuan. Sui. Memang sulit untuk membujuk dengan kata baik. Kalau kamu memang ingin mati. Kalau begitu, cari mati saja. Tapi jangan mengganggu penampilanku di depan orang dewasa. Sui, Chanei, aku memperingatkanmu. Kalau kamu merusak hari baik Chuyun dan orang dewasa, aku tidak akan memaafkanmu duluan. Sangat absurd. Pak Feng, apakah keluarga Feng bisa mengembalikan kejayaannya seperti dulu? Malam ini. Shuya. Masa depan keluarga Feng. Semua tergantung padamu.
Kamu harus berjuang untuk bangga di mata ibu. Ibu, aku. Sudah, Shuya, kamu harus melakukan sesuatu untuk grup Feng kita. Itu juga kewajibanmu. Selain itu, bukankah sudah kukatakan jangan bawa dia ke sini? Memalukan. Lihat apa? Aku jadi penasaran. Suyi, apakah kau benar-benar ingin melihat istrimu berpelukan dengan pria lain? Badut. Sekarang kau tahu siapa badutnya. Suyi, aku tidak melarangmu datang ke jamuan keluarga untuk melihat dunia. Bagaimanapun juga, pemandangan seperti ini, sepanjang hidupmu, mungkin cuma akan melihatnya sekali ini saja. Tapi, kamu harus mengerti bahwa kamu dan Shuya. Pernikahan Shuya sangat penting bagi keluarga Feng. Kalau kamu benar-benar ingin dia baik, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ibu, Suyi, diam. Aku tanya Suyi, bukan kamu. Suyi, kamu tenang. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Setelah Shuya berhasil menjalin hubungan dengan orang dewasa, aku akan memberimu 10 juta tunai. Aku jamin kamu tidak akan kekurangan makan dan pakaian lagi. Bahkan jika kamu menikah lagi. Itu juga bukan masalah. Hanya 10 juta untuk menjual istriku. Uangnya kurang, bisa ditambah lagi. Jangan bilang lagi. Aku berharap Shuya bahagia. Tapi dia sama sekali tidak akan menjual dirinya seperti barang. Kebahagiaan Shuya hanya aku yang bisa berikan. Sungguh konyol. Suyi, kamu membuat semua orang tertawa sampai mati. Kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Apa identitasmu sebenarnya? Kamu hanyalah seseorang yang gagal menikah dan jadi pecundang. Tuan Feng ini adalah presiden grup Feng. Bukan pecundang yang hidup dengan mengandalkan orang lain. Katanya mau memberikan kebahagiaan untuk Pak Feng. Hahaha. Suyi, Suyi. Chuyun sudah menasihati kamu tapi kamu tidak mau dengar. Bukankah kamu sengaja mencari masalah sendiri? Suyi, hari ini kamu benar-benar tidak seharusnya datang. Datang atau tidak itu urusanmu. Kamu. Sayang, tunggu aku sebentar. Nanti aku beri kejutan untukmu. Apa Suyi mau pergi kemana? Tuan Feng. Bagaimana kalau kita juga masuk? Apa pendapatmu, Pak Feng? Agar orang tidak membicarakanmu. Tidak lihat papan pengumuman yang tertulis apa? Masuk dan tunggu. Bodoh. Suyi. Kamu benar-benar berani ya? Berani duduk di posisi orang dewasa. Kamu pikir kamu siapa? Suyi, kamu tahu bahwa kita akan datang ke sini, tapi masih berani datang ke sini dan memasrahkan diri. Memasrahkan diri. Kalau aku bisa mendapatkan undangan, kamu harus tahu bahwa aku tidak biasa. Apa? Hahaha. Keistimewaanmu. Kamu tidak bercanda, kan? Kamu kira dengan menyalin beberapa undangan palsu bisa datang dan jadi orang penting? Tahukah kamu? Manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan kamu ada di tingkat paling rendah. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Berlututlah. Kamu sedang mengajari aku berbuat sesuatu. Di kota Beihai, aku yang memegang kendali. Aku ingin membunuhmu. Kamu tidak punya alasan untuk membantah. Kamu mau apa? Suyi, cepat lepaskan kakakku. Kalau tidak, aku akan diwarna untuk melumpuhkanmu. Oh ya. Kakak. Suyi. Kau sudah pasti mati. Kau bahkan mau membunuhku. Aku cuma melemparimu sekali. Itu tidak berlebihan kan? Baiklah. Ada orang. Bunuh dia. Masih diam saja. Apa? Cepat, maju. Iya. Berhenti. Kalian mau apa? Lihat apa? Apa urusan kalian? Cepat naik. Suyi. Kamu selalu penuh omong kosong. Ternyata saat ada masalah, masih butuh wanita ini, Shuya, melindungimu dengan tubuhnya. Kamu menyukainya, tapi tidak bisa melindunginya. Apakah kamu sudah melakukan Shuya dengan baik? Apakah kamu tulus pada wanita itu? Wanita ini memaksaku. Cepat bertindak. Shuya, siapapun yang berani menyakiti putriku. Hei Shuya. Wanita saya sendiri. Saya yang melindungi. Ini. Pantai emas. Dilelang dengan nilai triliunan emas. Kamu. Bagaimana mungkin kamu punya? Karena dia adalah yang mulia tertinggi dari grup Junlin. Tuan. Salam hormat, Tuan. Apa? Suyi adalah tuan dari grup Junlin. Ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Dosa rakyat Songshi. Maafkan aku sebelumnya, tuanku. Semoga tuanku memaafkanku. Tidak mungkin. Semua ini bohong. Bagaimana mungkin sampah ini bisa jadi tuanku? Tuan Ju, semuanya ini tidak nyata. Apakah Anda bercanda dengan saya? Benarkan, benda sialan ini.
Bagaimana mungkin dia dewasa? Sombong. Kapan aku pernah bercanda denganmu? Seberapa beraninya kamu? Berani-beraninya menantang orang dewasa. Hampir mencari maut. Tuan, saya sungguh tidak mengenali orang besar seperti Anda. Anggap saja saya ini seekor anjing. Saya memang tidak mengenali Anda. Saya juga tidak melakukan apa-apa. Maaf atas urusan Anda. Bukan begitu. Tidak melakukan apa-apa. Kau menyuruh Ling Hu Chong membunuhku. Tapi bilang tidak melakukan apa-apa. Kau menyerang Feng Shuya. Tapi bilang tidak melakukan apa-apa. Bawa dia turun untukku. Mulai sekarang keluarga Zhao di kota Beihai. Dikeluarkan. Kirim dia ke perbatasan untukku. Ya. Adapun keluarga Xie, sita seluruh harta mereka. Biarkan mereka jadi pengemis di kota Beihai saja. Ya. Tuan. Mohon ampunilah kami. Bangunlah. Iya. Aduh. Aduh, Su Yi. Kamu adalah orang dari grup Junlin, ya? Aku sudah merasa dari dulu bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Ternyata memang begitu. Aduh. Mau menikahi Cuyun dari keluarga kami. Semua ini cuma salah paham kecil. Biarkan aku lihat. Jangan sampai kali ini terlewatkan. Kamu tahu aku benci apa? Aku tidak suka orang yang memanfaatkan situasi, yang memuji tinggi dan menjelekkan rendah. Kamu mau aku tambahkan lagi? Kata-kata modifikasi lain apa? Cuyun. Aku memang pernah mencintaimu sebelumnya. Tapi bayangkanlah bagaimana kamu memperlakukan aku. Kalau aku bukan orang dari grup Junlin. Apakah kamu masih akan menikah denganku? Kalau aku tidak menguasai Golden Coast. Apakah kamu masih akan mencintaiku? Shuya. Meskipun kita baru kenal sebentar. Tapi aku yakin. Kau adalah orang yang kucari. Maukah kau menikah denganku? Shuya. Cepatlah jawab. Aku mau. Ini adalah mahar dari keluargaku, yang sudah disiapkan sebelumnya. Selamat kepada Tuan Feng yang memimpin grup Feng. Untuk menetap di Gold Coast. Menikahlah denganku. Aku bersedia.